Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali ya di agenda klinik bisnis P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat datang pada acara sore hari ini, ya, yaitu Klinik Bisnis P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Yang mana pada sore hari ini kita akan membahas, mendiskusikan ya terkait dengan strategi mempercepat proses dan jumlah sertifikat halal. Ya, tentu pada sore hari ini tidak hanya saya sendiri ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan sama-sama mendengarkan ya sharing dari yang kami hormati Bapak Gurhanawan, SHMSI. Assalamualaikum Pak Gurhan. Masih ke mute, Pak. Oh, udah Pak, udah. Iya, bagaimana kabar Pak Gurhan? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di Lurak nih. Alhamdulillah. Ya, eh, luar biasa ya Bapak dan Ibu, pada sore hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa ya, bisa sama-sama mendengarkan nanti ya sharing dari Pak Gurhan. Beliau adalah P3H dari Provinsi DKI Jakarta ya Pak Gurhan ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, mungkin sesuai dengan tema ya, yaitu klinik, yang namanya klinik, ya kita tanya jawab lah gitu ya Pak Gurhan ya. Sharing satu sama lain gitu ya. Mungkin nanti akan banyak ya hal baru yang bisa kita dapatkan dari Pak Gurhan ya selaku narasumber lah gitu ya. Yang mana nanti kita akan coba tanyakan, diskusikan dengan Pak Gurhan langsung. Mungkin sebelum sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut ini Pak Gurhan, kita coba buka tanya jawab dulu, boleh ya Pak ya? Siap, siap, siap. Hmm. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang ingin dikonfirmasi, silakan bisa raise hand. Nanti kita akan raise hand-nya pakai pakai itu ya Pak ya, pakai apa namanya? Eh, apa emote atau apa ya? Yang di Zoom itu Pak. Kalau di kamera nanti saya nggak bisa lihat semuanya ini. Silakan Pak Sugiono, nanti bisa di raise hand dari apa namanya? Fitur ya mungkin ya, fitur yang ada di Zoom. Silakan Pak Sugiono. Masih di mute ya? Iya, masih di mute Pak Sugiono. Bisa dibuka dulu Pak mic-nya Pak. Oke, Nah, silakan Pak. sudah bisa nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya terus terang di sini, Pak Buran, saya orang baru. Itu. Nah, yang saya tanyakan nih, Pak Buran, kemarin saya baru mengajukan, ada pengajuan satu, itu industrinya itu tentang makanan olahan, terutama untuk sate. Ya. Nah, pada saat isian di produk Pak Burhan, di situ tidak diketemukan
yang olahan dari daging itu. Adanya semua mayoritasnya daging ikan. Itu saya harus bagaimana itu Pak Burhan untuk menyiasatinya ini? Itu. Oke, ada lagi Pak Sugiono? Terus yang keduanya, Ya. jika BLI-nya memang yaitu tadi industri makanan dan masakan olahan. Tuh. Nah, pada saat kita masuk di bahan, di situ kan ada sertifikat dan non sertifikat, Ya. ya Pak ya. Nah, sedangkan orang ini industrinya itu kan sate, yaitu untuk akekah seperti itu. Ya, dia kambingnya itu motong sendiri. Nah, pada saat kita di yang non sertifikat itu juga tidak diketemukan adanya daging kambing. Yang muncul itu sama kita bilang daging kambing nggak ada. Habis itu kita klik di kambing. Yang keluar itu susu kambing semua. Bentuk dari kambing etawa dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya. Cukup ini, Pak Burhan. Baik. Makasih. Cukup ya Pak ya? Ada lagi Pak? Sudah cukup. Ya, Dua baik. itu dulu. Terima kasih Pak Sugiono. Jadi Pak Sugiono ini sharing ya, apa yang sudah coba dilakukan ketika mendampingi pelaku usaha dan ternyata pelaku usahanya ini ada di produk sate ini Pak Burhan. Jadi yang bersinggungan dengan daging ini Pak, dengan daging olahan. Mungkin, ya silakan Pak Burhan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sugiono. Dengar suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Nah, Jelas. bahwa kalau seandainya kita ikuti presentasi atau ikuti pelatihan gitu ya, bahwa untuk yang bisa kita ajukan sertifikasi halal itu selain sembelihan, misalnya selain dari sembelihan kambing, sembelihan sapi gitu kan, sehingga kalau seandainya kita mau masuk mungkin ikan, mungkin kalau seandainya susu kambing masuk, tapi kambingnya memang yang nggak masuk gitu, sehingga dalam self declare yang pernyataan pelaku usaha itu yang bisa untuk kita ajukan sertifikasi halal itu adalah yang selain binatang sembelihan, selain sembelihan kambing, selain sembelihan sapi gitu. Satu. Dan apabila Bapak cek di sertifikasi halal dan tidak sertifikasi halal, juga di sana sudah terdeteksi mana yang diajukan lewat self declare, mana yang enggak. Sehingga apabila kambing yang diajukan itu posisinya reguler, bukan self declare. Sehingga kalau diajukan nggak ketemu dia gitu. Mungkin itu kira-kira jawaban saya ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Burhan. Sedikit menambahkan, izin Pak Sugiono, Pak Burhan, memang suatu produk ya yang berkaitan dengan daging sembelih lah gitu ya, apalagi yang tadi disebutkan oleh Pak Sugiono ini satenya sate kambing gitu. Memang kita arahkan untuk menghindari itu Pak. Karena seperti ayam gitu ya, kemudian ya entah itu sapi atau kambing sembelihan gitu ya, itu agak sulit gitu ya untuk diproses. Karena mau tidak mau ya, ketika kita mau coba upload ya atau mau kita coba input data itu ketika isian di bahan itu seperti kambing, ayam itu harus sudah bersertifikat halal Pak Sugiono. Tapi kalau dilihat tadi ya dari cerita Pak Sugiono dan ternyata kambingnya itu sembelihan sendiri, nah ini otomatis nggak bisa ini Pak Sugiono. Gitu Pak, kecuali memang dagingnya itu dari RPH mungkin gitu ya Pak ya, dari rumah potong hewan yang itu sudah terdaftar, kemudian hasil sembelihan kambingnya itu ada nomor sertifikat halalnya. Nah, itu mungkin bisa diproses, Pak. Tapi kalau tadi dari cerita disembelih sendiri, nah ini justru kita arahkan untuk menghindari dulu, Pak Sugiono. Karena ini memang ada di ranah reguler ini, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Sugiono. Cukup menjawab, Pak. Begini, Pak. Kemarin kan langsung kita arahkan ke pengusahanya itu. Dia menggunakan daging yang bersertifikat. Kan seperti itu. Nah, pada saat masuk di itu Pak, pada saat masuk di produk itu yang namanya
daging di situ juga nggak adanya fillet itu Pak. Ya, Jadi untuk daging ayam lah. adanya dari kelompok fillet itu. Nah, Iya, iya. fillet itu kalau di situ juga ada di dalam satu kolom itu fillet dan juga daging ikan yang dibekukan. Itu seperti itu. Bolehkah kita masuk di yang daging fillet itu, masuk golongan itu? Kalau itu sebetulnya nggak bisa, Pak. Jadi begini, Pak Sugiono. Ya. Jadi kalau semisalnya kita mau coba memasukkan bahan yang bersentuhan dengan daging, ya, kalau dagingnya sudah bersertifikat halal, otomatis kan itu ada nomornya ya, Pak ya. Nomor Ya, sertifikat halal daging ini sekian gitu. ya, Nah, jadi betul. nggak ketika kita cari ya di pencarian, ketika kita mau coba cari bahan, itu cukup dengan mencari dengan nomor sertifikat halalnya sudah bisa itu Pak Sugiono. Jadi kita tidak menebak-nebak gitu. Tapi kalau tadi dari cerita Pak Sugiono, justru kalau saya lebih menyarankan untuk dihindari dulu sih Pak, atau bisa disarankan aja ya pelaku usaha yang nanti diarahkan untuk meminta dampingan dari LPH terdekat. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Nanti dibantu sama auditor Pak. Gitu. Nanti itu ada di ranah reguler. Kalau Oke, misalnya Pak siap. Sugiono coba memaksakan ngambil ya atau memasukkan bahan daging fillet, itu saya rasa nanti akan ditolak Pak. Saya rasa nanti akan Betul. ditolak. Gitu Siap, Pak. siap. Oke, terima kasih Sama-sama masukannya. Pak Sugiono. Terima kasih. Ya. Siap. Paham. Silakan. Selanjutnya silakan mungkin ada Pak Ahmad Jemakir, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Ahmad Jemakir. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, numpang nanya ini Mas Fas dan semua Pak Burhan terkait ini informasi terbaru yang dari WA itu kan ada masukan itu harus mandiri gitu ya. Mohon maaf, sempat terputus tadi Pak. Memasukkan apa Pak? Nomor rekeningnya harus mandiri terus sinkron dengan ya. Itu apa namanya NPWP ya, NPWP. Nah, itu berlaku mulai kapan? Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang untuk kedua, ada kendala di rekrutmen yang mana dari kemarin sih saya sudah tanyakan juga, maksudnya untuk namanya belum masuk, terus kita nambah 2, bukannya nambah tapi berkurang. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jemakir. Izin saya jawab dulu Pak Burhan. Silakan Pak. Ya, Saya izin cari lokasi dulu nih. Oh ya, silakan. Ya, yang nggak dengar saya. Ya, baik Pak Jemakir, terkait dengan isian data di Sihalal ya, ketika kita coba masuk ya Pak ya, itu sebetulnya tidak ngisi berkali-kali sih Pak, tapi kalau belum ngisi itu pasti akan diminta. Itu sebetulnya berlaku dari bulan Maret atau Februari gitu ya Pak ya. Jadi memang BPJPH itu meminta isian data yang terbaru termasuk data rekening ya Pak ya. Karena kalau kita lihat isian data rekening itu kan sekarang sudah dengan pilihan, ya kan? Ada pilihan, rata-rata itu pilihan Bank Nasional itu Pak, termasuk BPD itu udah nggak tertera ya, artinya sudah tidak digunakan. Jadi itu sebetulnya mendata ulang ya data-data P3H. Kalau Pak Ahmad Jemakir sudah mengisi, tentu nanti untuk yang kedua kalinya ketika coba login ke Sihalal nggak diminta lagi itu Pak. Tapi kalau bagi yang buat apa, yang belum mengisi itu pasti akan muncul ya diminta itu Pak Ahmad Jemakir. Karena sebetulnya itu mempermudah sih Pak, mempermudah transfer fee nanti ya, sertifikasi halal. Jadi kalau misalnya transfer fee itu rata-rata kita ada sedikit kendala ketika banknya P3H itu dari BPD Pak Jemakir. Nah makanya kalau kita lihat dari pilihan yang ada di Sihalal itu rata-rata banknya Bank Nasional gitu. Nanti diisi aja nggak apa-apa itu Pak. Terus masih lewat LP3 atau langsung dari BPJPH Pak?
Dari akun si halalnya Pak Jemakir langsung, Pak. Enggak, waktu yang transfer nantinya itu kan katanya ada Kalau untuk saat pembubaran. ini masih melalui apa? Masih melalui LP3H gitu ya. Tapi nanti dalam waktu dekat kemungkinan nanti dari BPJPH langsung Pak Ahmad Jemakir. Saya dapat info baru kemarin ya kalau nggak salah ya. Untuk saat ini masih enggak tadi pagi dari Mbak Jen itu sistem transfer masih masih testing lah gitu ya. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat nanti terkait dengan transfer fee sertifikasi halal akan langsung dilakukan oleh BPJPH, Pak. Nah, makanya diminta memperbarui data. Semua P3H semua itu, Pak. Jadi nanti diisi aja nggak apa-apa itu, Pak Jemakir. Gitu ya, Pak ya? Ya, terima kasih ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan rekrutan yang tiba-tiba berkurang gitu ya, Pak ya. Mungkin kalau misalnya Pak Jemakir ada apa namanya ada list ya kira-kira diketahui siapa yang tiba-tiba hilang dari list rekrutmen itu bisa dikonfirmasi aja ke saya langsung Pak gitu biar nanti saya bisa tracking gitu ya Pak ya. Oh, ya oke. Terima Nah, kasih, Mas. boleh nanti dikirim aja by WA. Ya, Siap, oke. sama-sama Pak Ahmad Jemakir. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke penanya berikutnya, silakan atas nama Susi ya dari Kabupaten Semarang. Silakan Bu Susi. Silakan Bu Susi. Tes Belum suara ada. ya? Ya sudah, silakan Bu. Oke. Begini Pak, ini kan kemarin saya mengajukan PU yang seblak, terus ada mie ayam dan ada juga minumannya. Nah, itu saya jadikan 2 SH, makanan sendiri, minuman sendiri. Kemudian Oke. saya dapat revisi untuk menggabungkan, jadi makanan dan minuman digabungkan jadi satu. Ya. Nah, saya coba revisi. Kan perintahnya disuruh menggabungkan ke yang makanan. Nah, saya coba revisi di situ. Kemudian saya cari untuk jenis produknya, saya masukkan ke minuman nggak tersedia seperti itu. Terus itu gimana ya Pak? Sampai sekarang saya masih bingung. Oh, oke, baik. Iya, ada lagi Bu Susi? Sudah cukup itu saja. Oke, baik. Ya, sebetulnya terkait dengan itu, Bu Susi, karena itu terdeteksi kedai, Bu Susi. Makanya ketika Ibu coba pisahkan seblak gitu ya, KBLI-nya sendiri di pengajuan sendiri gitu ya, kemudian nambah lagi dengan KBLI minuman gitu. Ternyata dikembalikan sama Komite Fatwa. Nah, itu artinya terdeteksi itu produk kedai gitu Bu Susi. Nah, jadi kalau seperti itu, mau nggak mau nanti Bu Susi juga harus ganti KBLI-nya juga Bu. Tinggal update aja sih Bu Susi. Oh Nanti gitu. kalau sudah update KBLI, nah itu nanti baru bisa dipilih. Nanti ambil aja yang kedai. Gitu. Tapi kalau kalau Bu Susi tetap dengan KBLI-nya sebelah, ketika coba apa namanya memilih gitu ya jenis produknya itu yang biar bisa masuk dengan minuman juga, saya rasa agak sulit dan bahkan nggak ada gitu Bu pilihannya. Makanya mau nggak mau itu sepertinya harus harus apa namanya harus Update KBLI dulu ya. ganti KBLI juga. Saya rasa seperti itu ya Bu Susi. Nanti bisa dicoba dulu deh. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Bu Susi. Mungkin ada tambahan dari Pak Burhan, silakan Pak. Ya, kalau untuk KBLI memang dia menyesuaikan daripada apa ya pengledak gitu. Kalau seandainya udah dibikin pengledaknya itu KBLI-nya kedai makanan, ya seperti yang disampaikan oleh Mas Pas tadi gitu. Itu aja deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhan. Ya, karena tadi mau coba dibuat 2 SH gitu Pak Burhan oleh Bu Susi dan ternyata ketolak gitu ya, dikembalikan oleh, bukan ketolak sih, dikembalikan ya dengan revisian oleh Komite Fatwa. Nanti bisa dicoba dulu Bu Susi, saya rasa bisa lah nanti. Gitu ya Bu ya? Iya, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Bu Susi. Kita lanjut ke penanya berikutnya, silakan atas nama Rizal Al Hasan dari Gorontalo. Silakan Pak Rizal. Assalamualaikum Mas. Pak, Waalaikumsalam, silakan Pak. izin Pak mau tanya. Ini kan saya sudah terbit sertifikat halal 7 serentak semua kemarin.
Alhamdulillah. Kemarin itu kapan Pak? Senin berarti Pak? Iya, Senin tanggal 22. Itu kira-kira dalam hal komitmen tentang SJPH-nya dan Ya. apa namanya pemasangan logo label halalnya itu seperti apa nanti teknisnya supaya pada saat turun pengawasan atau satgas PU yang kita dampingi ini bisa melakukan atau bisa menjawab atau semuanya sudah aman lah, sudah clear. Ya. Saya kira bagaimana itu Pak. Memang untuk awalnya kita sudah paham dalam hal sertifikat halal itu kan harus begini begitu. Cuman mungkin jangan sampai ada perubahan hal-hal lain lagi ke depan setelah terbit SH. Mohon Ya. pencerahannya Mas. Baik, Sekian. ada lagi Pak Rizal? Mungkin Cukup. itu Mas, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Rizal. Berarti tadi sudah terbit 7 April serentak gitu ya. Nah, terkait dengan ketentuan SJP-nya gitu ya, termasuk saya rasa kalau sudah mendapatkan sertifikat halal gitu ya Pak ya. Sebetulnya nanti kalau Pak Rizal mau bantu cetakan juga gitu ya Pak ya, sekaligus bisa coba mendokumentasikan juga. Saya rasa itu akan lebih baik Pak. Jadi ada apa ya? Ada momen gitu ya, bisa difoto bareng penyerahan sertifikat halal kepada para pelaku usaha gitu Pak. Tapi kalau misalnya nggak masalah sih Pak Rizal. Nah, terkait dengan ketika mereka mendapatkan sertifikat halal, para pelaku usaha itu, ketika itu juga sudah wajib Pak mencantumkan ya logo halal di produk-produknya gitu. Mungkin sudah bisa mulai apa ya? Ya, kalau kemarin kan ketika coba upload foto produk itu kan diminta harus dengan label merek produk gitu ya, Pak ya. Walaupun itu awal masih dengan tulisan tangan lah gitu. Tapi kalau misalnya sudah dapat sertifikat halal, saya rasa nanti kalau misalnya mau didesain gitu ya agar lebih baik tampilannya, nah sekaligus nanti mencantumkan logo halalnya juga, Pak Rizal. Karena memang banyak ya di lapangan itu ketika ada pemeriksaan gitu ya dari Satgas ataupun dari lembaga terkait gitu ya Pak ya. Memang banyak pelaku usaha yang sudah dapat sertifikat halal itu tidak mencantumkan logo halal gitu. Nah, itu sangat sangat dihimbau sekali ya kepada para pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal mencantumkan. Gimana Pak Rizal? Iya Mas, memang sudah sedikit paham dengan penjelasannya. Cuma mungkin apa namanya secara teknis lapangan itu juga saya nanti mau minta penjelasan dari Mas siapa Gur Hanawan. Ya. Soalnya begini Mas, jangan sampai apa yang indah di lisan kita atau apa yang bagus di tulisan di aturan kan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kan biasa begitu penerapan aturan. Oke, ya baik. Silakan mungkin dari Pak Burhan ada tanggapan Pak. Terima kasih. Begini Pak, kalau sesuai dengan undang-undang, memang setelah sertifikat halal itu terbit, maka diwajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal. Nah, di sertifikat halal itu ada ID atau nomor registrasi. Jadi kalau saya di waktu udah dapat sertifikasi halal, maka saya datang ke pelaku usaha. Yang pertama saya lakukan serah terima sertifikat halal. Nah, dengan serah terima sertifikat halal, juga saya minta pelaku usaha itu untuk bikin cetak logo halal. Nah, setelah terjadi foto yang seperti itu, saya minta ini Bapak udah layak atau udah wajib untuk menampilkan logo halal ini di produk Bapak. Dan untuk masalah regulasi, sampai sekarang kita melihat di waktu ketentuan sertifikat halal itu udah terbit, ya mudah-mudahan nggak ada perubahan regulasi, Pak. Mudah-mudahan nggak ada itu. Cuma saja yang jadi permasalahan di waktu tidak mencantumkan logo halalnya di produk yang telah punya sertifikasi halal. Dan juga disampaikan kepada pelaku usaha, ini nomor registrasi halal ini bisa dicek di BPJPH, di akunnya BPJPH atau websitenya BPJPH. Sehingga si pelaku usaha itu bukan karena dia yang cetak, karena dia dapat sertifikasi halal. Emangnya benar nggak sih saya ini udah sertifikasi halal? Coba cek. Maka berikan kepada dia
informasi bahwa ini sertifikat halal sudah bisa dicek di websitenya BPJPA. Dan nanti produk Bapak udah terdaftar gitu. Itu kalau saya melakukan itu di samping sebagai pemenuhan kewajiban untuk pelaku usaha, juga kita sebagai promosi kan. Setelah Iya, itu iya. kita upload di media sosial, ini loh Iya, iya. sertifikat yang sudah terbit kayak gitu. Itu aja mungkin Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, Ya, Pak. cukup, Pak Rizal. Iya, Pak. Mungkin begitu dulu karena keterbatasan waktu. Nanti lewat chat aja yang Oke, lain-lain. siap. Maaf, Pak Rizal. Ya, Terima kasih Pak Burhan, Pak Rizal. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Silakan atas nama Siti Masito dari Bogor Barat ini ya. Silakan Bu Siti, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang validasi di Swakarta. Bebas Kalau validasi maksudnya Bu. ya bebas validasi ya. Ya. Kalau misalnya kita sampai akhir kan saya berakhir itu tanggal berapa ya? Pokoknya di bulan Mei gitu. Kalau sampai saat itu yang ditutup itu akun Swakarta saya aja, apa ID saya sebagai pendamping juga dihapus? Oke, ada lagi Bu Siti? Kayaknya itu dulu aja deh. Ya, baik. Izin saya jawab Pak Burhan terkait dengan validasi ya Bu Siti ya. Sebentar, saya Iya. bertemu juga ini Bu. Sekalian. Oke, sudah kelihatan ya Bu ya? Ya. Oke, jadi kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu, di sini ada progres validasi gitu ya. Nah, jadi kan ini ada catatan memang ya yang harus dicapai oleh P3H itu, P3HEWI. Jadi ada seperti publish SH gitu ya. Nah, itu kan minimal dalam waktu 3 bulan ya. Iya, dalam waktu 3 bulan itu kan 10 gitu ya yang publish SH-nya. Kemudian yang sertifikasi halal complete submission ini kan data ya yang kita ajukan ke QC. Nah, itu minimal 60 ya dalam waktu 3 bulan. Artinya per bulan nanti kan 20 gitu ya. Kemudian merekrut P3H juga ya, ini dalam waktu 3 bulan minimal 30 gitu ya. Nah, ini adalah capaian yang memang harus dicapai dalam waktu 3 bulan. Begitu ya, Bu Siti ya. Dan kalau semisal ini tidak tercapai, ya kan, otomatis nanti akunnya ini akan di Jadi kalau misalnya akun Swakarta di hold, itu sebetulnya tidak mengunci juga akun yang ada di Si Halal, tetap bisa lanjut aja, cuma tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada di swakarta.id ini, Bu Siti. Gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya yang terbiasa menggunakan swakarta.id dengan bantuan apa namanya QC dan lain sebagainya gitu ya. Saya rasa nanti kalau misalnya tidak mencapai ini nanti akan dibekukan akunnya, tapi tidak mengunci lah gitu akun yang ada di Si Halal, tetap aja bisa digunakan tapi tanpa akun swakarta.id gitu. Nah, kalau misalnya mau yang lebih apa namanya yang lebih ringan gitu ya, ini sebetulnya teman-teman P3H bisa juga gunakan akses fitur bebas validasi gitu ya. Nah, dengan bebas fitur validasi ini, maka nanti P3H tidak perlu mencapai progres validasi tadi. Dan ini berlaku selama 1 tahun. Andai kata nanti mau upgrade ke bebas validasi, gitu ya. Jadi sebetulnya ada pilihan. Kalau misalnya menggunakan bebas validasi, ini dalam waktu 1 tahun tidak perlu mencapai progres validasi, gitu ya.
Tapi kalau misalnya tidak menggunakan bebas validasi, jadi silakan mencapai progres validasi yang sudah ditentukan dalam waktu 3 bulan gitu. Tapi sebetulnya ada hal yang menarik di sini Bu Siti. Di sini Iya, kan ada kualifikasi profesi RHA, betul ya? iya Nah, gimana Mas? ya, jadi menariknya di sini Bu Siti. Di sini kan Iya. ada kualifikasi profesi RHA ya, yang mungkin ini juga sedang dikejar juga oleh teman-teman P3HEW gitu ya. Apalagi kemarin yang baru selesai, yang baru ikut apa itu temu rembuk ya di hari Minggu kemarin bersama apa namanya. Nah, ini sebetulnya yang sedang dikejar oleh teman-teman P3H yaitu kualifikasi profesi RHA. Dan ini kalau misalnya dicapai gitu ya Bu Siti, 30 QC gitu ya atau 20 SH yang diterbitkan gitu ya, 20 P3H, kemudian tes praktek gitu ya, kemudian sikap dan etos. Kalau ini tercapai ya, artinya kan sudah mendapatkan gelar RHA. Gitu. Kalau sudah seperti ini, sudah mencapai full semua, Bu Siti, maka nanti akan bebas validasi selama 1 tahun, Bu Siti. Jadi tidak akan terkena suspend account nanti. Jadi kalau misalnya ya, Ibu Siti sudah mencapai RHA, sudah penuh lah semuanya gitu ya. Di 3 bulan berikutnya, andai kata ya capaian progres validasi tidak terpenuhi, itu tidak akan ke suspend, Bu. Gitu. Karena dengan mencapai RHA ini otomatis juga bebas validasi selama 1 tahun. Gitu. Hmm. Jadi saya rasa Jadi ini saya mau tanya kemungkinan terburuknya, misalnya saya nggak ini nggak pakai yang tadi ya bayar 250 atau saya nggak sampai itu, apakah saya masih bisa jadi pendamping? Pertanyaan saya gitu. tetap bisa Bu Siti. Masih diakui ya sama Kenapa? LP3HEW masih diakui gitu. Masih diakui. Cuma ya dari sisi apa namanya? Dari sisi penggunaan akun di swakarta.id sudah tidak bisa lagi Bu Siti. Jadi Termasuk QC kemudahan gitu. nggak bisa. Ya, termasuk QC kemudian merekrut atau merekomendasikan calon P3H agar ikut gabung juga nggak bisa. Oh, terus kalau misalnya nih, saya udah nonaktif gitu ya di Swakarta. Gimana Hmm. caranya mengaktifkan kembali itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Cuma nanti kalau misalnya sudah disuspend otomatis yang berbayar tadi ya Bu ya, Ya, aktivasi tadi. Tapi kalau cara saya boleh saran, caranya justru gimana, Mas? ini yang bisa dikejar dulu kualifikasi profesi RHA ini, Bu Siti. Oh iya, Jadi kalau misalnya sudah penuh gitu ya, dapat gelar RHA, nah ini juga akan bebas validasi selama 1 tahun. Enak ya Bu ya? iya. Iya, Cuma saya jadi agak, justru ada agak, agak kesempatan di sini pesimis, Bu Siti. waktu saya cuma tinggal 1 bulan dan kemarin juga beberapa pengajuan SH saya mandek dari tanggal berapa ya, dari pertengahan Ramadan sampai sekarang nggak maju-maju. Hmm. Jadi saya agak pesimis, makanya saya nanya apakah saya masih bisa mendampingi kalau misalnya Swakartanya ditutup. Tetap bisa Bu. Cuma nanti dari sisi fasilitas yang ada di swakarta.id nggak bisa Ya. gitu. Sudah tidak bisa digunakan. Saya Kalau rasa misalnya, saya rasa nggak masalah Bu Siti tetap dilanjutkan aja ya, yang sudah masuk ke komite fatwa. Itu apa trackingnya sudah masuk ke komite fatwa ya Bu ya? sudah. Sudah. Nah, Ya. saya rasa tetap tetap ditambah aja, tetap jalan aja Bu Siti karena kita juga nggak tahu Bu. Bisa jadi data baru yang akan Bu Siti ajukan ini juga malah lebih cepat gitu terbitnya dan ini kan nanti akan ini ya Bu ya Hmm. menambah progres Ya, ya. capaian kualifikasi profesi RHA. Jadi nggak usah stop Bu Siti, jadi tetap dilanjutkan aja gitu. Memang untuk saat ini untuk merekrut P3H baru belum ada sih Bu Siti karena belum ada jadwal ya. Karena Ya. info terakhir dari Grid Edu ya dari BPJPH juga itu sedang menyinkronkan materi barulah gitu ya. Jadi nanti kemungkinan untuk P3H yang baru nanti materinya sedikit berbeda gitu. Jadi sedang upgrade lah gitu semuanya. Insya Allah Iya. nanti di awal Mei lah. Semoga kita harapkan nanti bisa merekrut lagi. Gitu ya Bu Iya. ya. Iya, iya, makasih Mas. Sama-sama Bu Siti. Mungkin dari Pak Burhan ada tips dan trik ini Pak. Mungkin Bagaimana kalau agar kualifikasi terima kasih profesi Bapak. RHA ini bisa dicapai ini Pak oleh P3H. Terima kasih. Kalau saya memang menanggapi bahwa Swakarta itu sangat membantu. Hmm. Dan kalau seandainya ditutup akun Swakarta memang nggak terkait dengan P3H gitu loh.
Tetapi Ya. memang kita itu di waktu kan kita itu yang namanya manusia nggak lepas dari salah dan kilaf gitu kan itu. Sehingga kalau seandainya kita udah input dulu di Surakarta, nanti oleh tim QC cek memangnya kita salah, ya udah. Jangan-jangan kita udah terlanjur input ke itu ke P3H ke akunsi halal, nyatanya salah, dikembalikan Komisi Fatwa, bolak-balik ke Komisi Fatwa itu jauh lebih sulit ketimbang bolak-baliknya ke EWI gitu. Makanya Betul. kalau saya menanggapi di waktu kita tidak bisa mencapai batas validasi itu, ya kalau seandainya sertifikasi halalnya udah terbit 2, mungkin udah bisa berarti udah bisa mengimbangi sertifikasi halal yang terbit 2 itu Modal ya, tidak Pak. cukup untuk Modal. Surakarta gitu. Tapi yang itu semuanya pilihan sih. Tapi kalau Betul, saya ya. mengerti bahwa Surakarta itu memang sangat membantu. Oke. Siap, terima kasih Pak Burhan, luar biasa sekali. Dengan adanya sertifikat dengan adanya swakarta.id ini justru semakin membantu P3H gitu ya Pak Burhan ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Pak ya ke penanya berikut. Oh, sudah nggak ada. Silakan, mungkin satu penanya lagi ya. Setelah ini kita akan coba masuk ke materi dulu. Silakan Bu Popi, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Tadi tuh ada sedap. Ya, Bismillah. Izin bertanya, Mas Pas, mungkin ya. Silakan Bu Popi. Kebetulan beberapa waktu ini saya udah masuk ke asisten P3H gitu ya. Cuman saya agak bingung gitu tentang alur dari asisten P3H ini gitu. Mungkin saya minta penjelasan. Itu kan nanti ada input data ke Swakarta, kemudian si halal. Kalau untuk Perpal kan itu saya ya sebagai P3H. Nah, kalau yang input Swakarta dan juga si halal, apakah memang itu kewajibannya asisten atau seperti apa? Khawatirnya nanti ada pekerjaan saya yang malah dikerjakan oleh asisten gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya silakan. Yang kedua itu saya sekarang lagi ini PU ya Mas ya, mendampingi PU yang punya beberapa produk kue mungkin ya, kue basah dan kue kering. Dan itu pun dari kue kering beberapa varian, juga kue basah pun sama. Itu untuk 2 jenis produk itu 2 KBLI atau setiap dari varian itu memang ditambahkan KBLI gitu. Jadi saya masih kurang paham juga di sana. Oke, ada lagi? Sudah cukup, Mas. Cukup ya, Bu ya. Ya, Bu Popi, izin nanti saya jawab pertanyaan pertama terkait dengan asisten itu di slide nanti ya, Bu ya. Biar lebih enak nanti penjelasannya. Itu ya, Bu ya. Oke. Ya, terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, itu tadi produknya apa, Bu? Kue kering sama? Kue basah. Ya, seperti itu KBLI-nya berarti masuk ke apa itu? 17410 itu industri industri kue. Dan ya secara sekilas Pak Burhan ini kan memang di 2 KBLI ya Pak ya? Ada satu di kue kering, satu di kue basah. Kue kering dan kue basah memang saya sudah coba ya. Waktu kita ngajuin kue kering kan KBLI-nya 17410, yaitu industri pengotak roti dan kue. Itu masuk kue kering, masuk kue basah. Memang di kue basah juga KBLI-nya beda. Tapi di waktu kita udah masuk industri pengotak roti dan kue, itu bisa dimasukkan variannya kue kering dengan kue basah. Berarti saya biasanya gabung Pak, satu KBLI. 10-7-10 Pak, kue kering. 10-7-10. Berarti variannya itu memang termasuk kue kering juga, kue basah juga termasuk varian. Jadi kalau seandainya kita udah awali masukin kue kering, kita masukin kue basah lagi, ditolak oleh sistem. Ditolak, betul. Iya. Karena yang perlu kita perhatikan juga ya, sesuai dengan pengalaman ini sebetulnya Pak Burhan. Jadi kadang ditolaknya itu di
jenis. Jadi kan kita juga apa ya? Juga memilih jenis. Ada ya Bu Popi ya. Jadi ketika kita mau coba input data pelaku usaha itu masuk ke produk, itu kita kan harus memilih jenis produknya apa. Nah, agak sedikit riskan sih kalau kita mau memisahkan di dua KBLI ya, dua produk tadi, Bu Popi. Makanya tadi saya sepakat juga dengan Pak Gurhan, sebetulnya ini masuk di satu KBLI gitu ya, di industri roti dan kue ya Pak ya, kalau nggak salah tadi. Iya. Gitu Iya, sih betul. Bu Popi. Karena ya banyak itu Bu yang coba ya secara sekilas sih memang kayaknya dua KBLI gitu ya. Tapi ketika coba input ya kan, ketika coba sudah memasukkan salah satunya dan sudah memilih jenis produknya, ketika mau coba pilih yang kedua itu pasti biasanya ketolak. Kenapa? Karena pilihan jenis produknya sama. Gitu sih Bu Popi. Jadi saya rasa ini masuk di satu KBLI Bu Popi. Tapi nanti nggak ada salahnya Bu coba di apa namanya? Coba di cek lagi gitu ya. Karena kan kita juga nggak tahu ya. Selalu update juga ini sistem yang ada di Si Halal. Termasuk tadi saya dapat info juga pagi ya dari Mbak Jen. Pembuatan tepung ya itu ada yang mengajukan P3H ke Sepdikler. Nah, itu ditolak dan itu diarahkan untuk masuk ke jalur reguler. Nah, jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang memproduksi tepung ya, itu otomatis sudah ditolak gitu. Nanti bisa diarahkan ke reguler. Selalu seperti itu Bu Popi, update gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi apa gitu tetap diikuti saja. Saya rasa nanti kalau Bu Popi mau tetap coba aja gitu ya, silakan aja nggak masalah Bu. Gitu. Gitu ya Pak Gurhan ya. Siap, ya. Cukup Bu Popi? Ya, Mas Fas, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Bu Popi. Ya, ya mohon izin Pak Gurhan, saya ada beberapa pengantar diskusi lah ya Pak ya. Saya mau menampilkan beberapa slide, sekaligus nanti saya mau menjelaskan juga. Biar nanti diskusi lebih lanjutnya lebih asik ini Pak. Baru aja tadi siang kita hadir di acaranya Satgas ya Pak ya. Jadi tadi ada undangan ya, itu acaranya di Dinas Koperasi dan UKM DIY gitu ya. Jadi yang diundang itu lumayan orang-orang penting juga ini Pak Gurhan, termasuk ada LP3H, LPH gitu ya Pak ya. Kemudian ada pengawas halal juga, ada Kasih Bimas Islam juga tadi Pak Gurhan yang hadir dan termasuk koordinator yang ada di Jogja gitu ya. Tadi diawali dengan pembukaan dari Kepala Dinas dan tadi beliau menyampaikan dari dinas ini memfasilitasi juga gitu Pak Gurhan. Tapi ya fasilitasi yang kita berikan ini tidak hanya sampai di sosialisasi, enggak. Tidak hanya sampai di himbauan, enggak. Tapi yang kita fasilitasi adalah sampai terbitnya SH. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya kan termasuk dinas ini sampai mengeluarkan fasilitasi kan artinya butuh P3H ini Pak Gurhan. Jadi nggak hanya sekedar apa himbauan, sosialisasi gitu ya dari dinas ya. Tapi kalau ujung-ujungnya tidak mendapatkan sertifikat halal, tidak dibantu oleh pendamping ini kan juga tidak tercapai gitu ya Pak ya. Wajib halal Oktober 2024 nanti yang mana ini juga tidak akan lama lagi, tidak sampai setahun gitu Pak. Tinggal berapa bulan lagi nih? Sekarang sudah April. Kurang lebih 6 bulan ya Pak ya? Iya, iya. Gitu. Jadi gitu sih tadi kita hadir di sana walaupun nggak sampai selesai sih sebetulnya Pak Gurhan karena ada acara kan kita. Nah, jadi intinya gitulah. Jadi dinas-dinas juga sudah apa ya? Berpartisipasi lah gitu ya, memberikan fasilitasi dan sekarang ya kalau sudah ada bola lah gitu ya, fasilitasinya itu kita yang jemput gitu. Karena dinas kan tidak bisa mensertifikasi halal produk ini Pak, yang bisa kan nanti dibantu oleh P3H-nya. Itu kurang lebih Bapak dan Ibu. Izin saya tampilkan slide dulu. Ya, baik. Saya rasa sudah kelihatan ya di layar Zoom, Bapak dan Ibu. Ya, sebetulnya sesuai dengan tema ya pada sore hari ini yaitu terkait dengan percepatan proses dan jumlah sertifikat halal gitu.
Jadi sebetulnya kalau kita mungkin ya Bapak dan Ibu yang baru gabung gitu ya sebagai P3H di EWI, mungkin pernah dengar cerita juga ini dari teman-teman P3H yang sudah gabung di tahun lalu lah gitu ya di 2023. Kok dibanding-bandingkan sedikit ketat gitu ya di tahun 2024. Nah, begitulah Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya aturan gitu ya, yang namanya apalagi ketetapan gitu ya, tentu itu akan selalu update lah gitu ya. Apalagi semakin dengan berkembangnya atau semakin banyaknya jumlah sertifikat halal. Nah, oleh karena itu sebetulnya P3H ini dituntut untuk bisa kerja cerdas gitu ya. Kerjanya kerja digital gitu ya, kerjanya kerja berjamaah. Kenapa? Ya agar bisa sejahtera bersama juga ini Bapak dan Ibu. Mungkin ada gitu ya P3H yang baru gabung terus dapat cerita nih, kok sampai sekarang ini harus pakai foto verbal lah gitu ya, yang sebelumnya juga nggak ada gitulah ya. Sebetulnya yang tahun 2023 itu kok pengajuan lebih gampang, sekarang kok agak sedikit lebih apa namanya kompleks gitu ya. Nah itulah. Jadi memang kita ini dituntut untuk bisa kerja yang lebih efisien lah gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, kalau kita perhatikan ya, agar bisa sukses gitu ya menjalankan profesi sebagai P3H ini, yang perlu kita lakukan adalah paham seluruh proses pengajuan sertifikasi halal Bapak dan Ibu. Ya, jadi tahu. Jadi ketika mengajukan data-data pelaku usaha seperti ini, oh ini kendalanya. Gitu ya. Kalau misalnya produk-produknya seperti tadi ya yang disebutkan oleh Ibu Poppy tadi ya. Ini kue basah sama kue kering ini kira-kira di 2 KBLI atau satu ini Mas gitu ya. Nah, setelah kita paham prosesnya, atau ternyata ini satu, oh ternyata ini 2 gitu. Nah, itulah pentingnya ya P3H itu paham proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, tidak kalah pentingnya juga Bapak dan Ibu, ini kan dilengkapi dengan identitas dan alat kerja yang lengkap gitu ya. Nah, ini saya rasa jangan sampai dilewatkan gitu. Jadi dicetak ID card-nya gitu ya, kemudian disiapkan kartu namanya. Jadi ketika nanti ketemu dengan pelaku usaha itu sudah pede gitu ya. Sudah nggak kekurangan kalau ditanya mana identitasnya, mana ID card-nya gitu ya. Udah nggak lagi. Jadi sudah lengkap gitu ya. Kemudian ya agar lebih optimal lagi ya LP3H EWI ini kan sudah melengkapi Bapak dan Ibu dengan platform digital, sudah tidak manual lagi. Jadi sudah bisa dijangkau ya dengan sangat cepat ya, pakai WA juga sudah bisa. Gitu kan? Tinggal share link ya, nanti pelaku usahanya isi data, nanti dikurasi dulu, kalau sudah oke, lanjut ya ke si halal sampai nanti terkirim ke komite fatwa. Jadi sudah tidak manual lagi Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi silakan dioptimalkan. Kemudian akan lebih baik lagi ya kalau Bapak dan Ibu coba layani dulu pelaku usaha yang ada di lingkungan terdekat. Ya, apalagi kalau dengan update ya ketentuan terbaru ini kan harus dengan foto verbal. Artinya P3H ini kan harus ada kunjungan ke lokasi pelaku usaha gitu ya. Foto bareng sambil pegang produk. Gitu. Ini kan kalau lokasi pelaku usahanya yang jauh gitu ya. Ya kalau misalnya di Jogja ya, Bapak dan Ibu ya. Satu kabupaten ke kabupaten yang lain kan dekat gitu ya. Tapi gimana ceritanya kalau yang ada di mana? Di Sumatera gitu ya, Pak Burhan ya. Yang jauh-jauh gitu ya. Ini harus berjam-jam gitu ya. Nah, ini kan agak sedikit repot gitu. Makanya boleh nanti dilayani dulu aja pelaku usaha yang ada di lingkungan terdekat kita dulu gitu ya. Dan akan lebih nyaman gitu ya kita sebagai P3H kalau kita ini memiliki tim kerja pendukung yang solid gitu ya. Nah, ini kita coba bahas Bapak dan Ibu. Di bagian pertama kita akan lihat ya persiapan layanan sehati ya P3H edukasi wakaf itu seperti apa gitu ya. Yang pertama silakan pastikan dulu identitas ya, alat kerja ini sudah disiapkan dulu Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai ya Bapak dan Ibu terjun ke lapangan gitu ya tidak lengkap identitasnya, tidak dibawa alat kerjanya ya, sama kayak orang main bola lah gitu ya. Turun ke lapangan tapi nggak bawa sepatu gitu ya. Atau mungkin sudah rame-rame datang ke lapangan gitu ya, wah udah siap nih gitu ya, tapi bolanya nggak ada. Atau mungkin gawangnya nggak ada gitu ya. Nah ini kan nggak jadi main bolanya ini, bubar gitu ya. Nah boleh nanti dilengkapi. Nah identitasnya apa aja? Ada ID card ya, ada kartu nama, dicetak ya, biar apa namanya, biar nanti kalau ketemu dengan pelaku usaha gitu ya. Kalau misalnya pelaku usaha nanya identitas kita apa, kita bisa lihat kan ID card kita. Kalau nanti pelaku usahanya tidak langsung katakan yes gitu ya, saya mau didampingi ya. Nanti boleh meninggalkan kartu nama gitu ya. Karena ini kan bentuk gitu ya kita kerja secara profesional gitu ya. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu juga sudah dilengkapi dengan spanduk gitu kan.
Tadi kan Bapak dan Ibu ketika ketemu dengan pelaku usaha titip kartu nama gitu ya. Awal mungkin ketika ketemu dengan pelaku usaha baru itu nggak yakin, wah bener nggak gitu ya Bu Popi ini pendamping gitu ya. Nah, cobalah gitu ya, nanti saya kasih taunya, boleh deh nanti saya pikir-pikir dulu gitu ya. Nah itu kan nanti Bu Popi nitip kartu nama gitu ya. Lengkap ada identitasnya beliau juga, nomor teleponnya ada gitu ya. Nah ketika pelaku usahanya itu yakin gitu ya mau dibantu oleh Bu Popi, ini kan biasanya ngecek juga gitu ya. Ke rumahnya Bu Popi atau ke kantornya Bu Popi, bener nggak nih Bu Popi ini pendamping gitu ya. Oh ternyata di depan rumahnya itu ada spanduk. Wah bener nih gitu ya, yakin gitu ya. Dan ketika ketemu ngobrol gitu ya di mana di rumahnya pelaku usaha atau Bu Popi tadi ada apa namanya standing banner lah gitu ya. Wah semakin meyakinkan lagi. Nah ini hal-hal ya identitas atribut yang wajib disiapkan. Nah alat kerjanya apa ya, banyak Bapak dan Ibu ya. Ada flyer ya, flyer wajib halal, flyer sahati gitu ya. Dan saya lebih suka kalau Bapak dan Ibu ya ketika ketemu dengan pelaku usaha ya itu membawa contoh sertifikat halal yang sudah terbit. Loh, saya ini kan pendamping baru Mas, baru aja gabung kemarin di bulan Maret. Gimana mau mau memperlihatkan sertifikat halal yang sudah terbit, saya aja belum dapat pelaku usaha gitu ya. Nggak usah khawatir ya Bapak dan Ibu, karena di akun swakarta.id itu kan sudah ada contoh sertifikat halal ya yang sudah disiapkan dan itu nanti bisa dicetak gitu ya. Jadi sudah lengkap gitu ya atributnya aja. Jadi kalau misalnya pelaku usaha yang nanya sertifikat halal seperti apa? Ini ada ya. Coba nanti Bapak dan Ibu bayangkan gitu ya, nanti di gerobak lah misalnya gitu ya, Bapak dan Ibu tempelkan gitu ya sertifikat halal seperti ini. Ini kan akan semakin meyakinkan konsumen lah gitu ya ketika membeli produk. Kemudian selain itu juga dilengkapi dengan alat kerja ya untuk pembuatan label produk sehati. Karena agak repot kalau misalnya kita minta pelaku usahanya itu untuk menyiapkan label merek produk untuk kita ajukan, agak repot, agak lama biasanya. Nah, maka ya agar lebih simpel, agar lebih cepat juga kerjanya, boleh disiapkan alat kerja seperti ini. Kan ini kan murah nih ya, Bapak dan Ibu ya. Ada spidol, ada akrilik gitu ya, ada ada stiker yang biasa ditempel buat undangan lah gitu kan. Nah, ini kalau misalnya ada pelaku usaha yang produknya itu nggak siap dengan label merek produk, kita langsung bisa tulis dengan rapih gitu ya, biar langsung bisa diproses juga ketika hari itu. Jadi kalau misalnya kita minta pelaku usaha itu nyiapin label merek produk, mereka mikirnya itu, wah saya harus desain nih, saya harus cetak nih, lama, nggak selesai-selesai gitu ya. Nah ini penting juga nanti bisa disiapkan gitu ya. Kemudian ya yang selanjutnya akan kita bahas yaitu terkait dengan percepatan jumlah terbit sertifikasi ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita coba layani dulu pelaku usaha yang ada di lingkungan terdekat. Ya, salah satunya adalah lewat ring 1 kita dulu, Bapak dan Ibu. Ring 1 kita itu adalah kontak WhatsApp kita. Ya, saya rasa pasti ada yang pelaku usaha di kontak WA-nya Bapak dan Ibu. Enggak usah jauh-jauh dulu, gitu ya. Kenapa harus dari WA dulu? Setidaknya, ya apalagi teman-teman yang baru gabung gitu ya sebagai P3H, tahu gitu ya permasalahan lapangan itu seperti apa. Oh, ketika input data seperti ini kelirunya. Oh, ketika ketemu pelaku usaha nanya hal-hal yang seperti ini, oh seperti ini jawabnya. Gitu ya. Jadi nggak usah mikir langsung ke komunitas, ke pasar-pasar, nggak usah dulu. Ya. Hal yang paling mudah dilakukan itu dulu adalah ring 1 kita dulu, yaitu lewat WA. Tahap dari target pertama ini, Bapak dan Ibu, adalah mempromosikan ya sertifikasi halal gratis ini ke seluruh kontak WA kita dulu ya, dipromosikan gitu kan. Gimana mau dihubungi gitu kan kita agar membantu pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat halal kalau ya mereka aja nggak tahu kita ini sebagai pendamping gitu ya gitu. Oke, nah kalau ini sudah dilakukan boleh baru ya masuk ke tahap kedua yaitu pemasaran jasa ke komunitas-komunitas yang ada di sekitar domisili dulu, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nah ini kan kalau misalnya sudah sudah terbiasa gitu ya melayani komplain gitu ya, melayani pelaku usaha pengisian data ya, ketika masuk ke tahap kedua yaitu ke komunitas-komunitas udah nggak kaget lagi Bapak dan Ibu. Makanya dari target tahap kedua ini adalah Bapak dan Ibu sudah bisa melayani 30 sampai 50 pelaku usaha secara bersamaan. Coba kalau misalnya tiba-tiba Bapak dan Ibu baru gabung gitu ya, belum punya pengalaman, langsung masuk ke komunitas. Tiba-tiba ada 100 pelaku usaha yang minta dilayani. Wah, itu kan agak
apa itu namanya, agak kewalahan gitu ya. Ini gimana ini cara inputnya? Ini apa ini yang dibutuhkan data-datanya? Nah, gitulah. Jadi memang harus step by step dulu Bapak dan Ibu. Nah, barulah kemudian di tahap ketiga ini Bapak dan Ibu bisa masuk ke pemasaran jasa sebagai penyelia halal. Gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk jaminan bahwasannya produk dari pelaku usaha itu benar-benar halal, dijamin kehalalannya gitu ya. Nah, barulah nanti di tahap ketiga ini targetnya adalah membina kelompok pelaku usaha untuk jaminan produk halal gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan platform sertifikasi halal.id ya untuk mengurangi resiko penolakan komite fatwa, gitu kan? Ya, Bapak dan Ibu sudah dapat gitu ya, sudah punya akun swakarta.id gitu ya. Yang nanti kan kurasi datanya melalui sertifikasi halal.id ya. Jadi kalau kita lihat secara proses ya Bapak dan Ibu ini sebetulnya ada dua pilihan gitu ya. Pilihan yang pertama ya, ketika mau mengajukan data-data pelaku usaha itu silakan aja, boleh ya. Bapak dan Ibu sebagai BPKH itu langsung kirim data-data itu ke si halal. Ya, tanpa melibatkan admin QC ya, tanpa input data dulu ke sertifikasi halal.id, boleh bisa ya. Langsung kirim data itu ke si halal gitu ya. Tapi ada tapinya Bapak dan Ibu ya. Ini nggak jelas waktu persetujuannya. Kenapa? Ya bisa jadi juga kita dengan pengalaman yang minim, nggak tahu standarisasi data yang diinginkan oleh komite fatwa itu seperti apa, akhirnya main asal upload aja gitu ya. Sudah banyak ini cerita-cerita P3H yang sebelum-sebelumnya ya, Bapak dan Ibu ya. Nggak jelas lah, kok masih gantung lah di komite fatwa ya, karena itu balik lagi ke kualitas data. Yang tentu kalau misalnya Bapak dan Ibu langsung ke si halal, itu ada risiko dikembalikan bahkan ditolak. Ini pilihan pertama ya, langsung kirim data ke si halal dengan risiko yang sudah jelas gitu ya. Nah, pilihan yang kedua, Bapak dan Ibu nggak langsung kirim data itu ke si halal ya, tapi melalui kurasi data dulu ya, lewat sertifikasi halal.id. Artinya Bapak dan Ibu melibatkan LP3H EWI gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan pilihan yang pertama, terus tiba-tiba nanya gitu ya ke Mbak Jen gitu ya. Mbak Jen, ini kok pengajuan saya nggak terbit-terbit ya? Mbak Jen otomatis akan jawab lewat QC nggak gitu ya? Lolos QC nggak gitu ya? Ya kalau nggak lewat QC ya kita juga nggak tahu gitu ya. Karena kita juga nggak dilibatkan ketika data-data P3H itu didapatkan. Ketika data-data PU itu didapatkan. Nah, kalau melewati sertifikasi halal.id dulu, kita bisa bantu. Oh, ini yang salah nih Pak, perlu diperbaiki. Fotonya seharusnya seperti ini nih Bu, ya. Jadi harus diperbaiki. Akhirnya data-data yang sebelum diajukan ke komite fatwa itu sudah data yang bagus, sudah sesuai dengan standar, data emas lah gitu ya bahasa kita di sini. Ya, jadi ini sebetulnya pilihan. Tapi akan lebih baik lagi ya kalau Bapak dan Ibu melewati lolos ya tahapan quality control dulu, yang mana itu nanti akan dikurasi dulu data-datanya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, harapannya sebetulnya 3 hari revisi itu beres lah gitu ya, dibolak-balikin lah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Burhan gitu ya. Akan lebih repot lagi ya kalau misalnya data itu langsung ke si halal gitu ya tanpa melewati sistem kita gitu ya, lewat kurasi data gitu ya. Karena lebih baik bolak-balik menghubungi admin daripada kita nggak tahu menghubungi siapa komite fatwanya. Kita juga nggak punya nomornya gitu ya. Jadi lebih baik menghubungi bolak-balik ke admin gitu biar tahu salahnya di mana, biar langsung bisa direvisi. Nah, rata-rata ya sebetulnya target dari terbitnya sertifikat halal menggunakan kurasi data dulu lewati sertifikasi halal.id itu 7 hari sudah terbit SA-nya. Kenapa? Ya, kualitas data PU-nya baik, bagus. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat aturan dasar dari kualitas foto dari produk Sehati itu kan ya foto produknya itu labelnya jelas, produknya jelas, kemasan produknya jelas, penerangannya itu cukup gitu ya, nggak gelap lah gitu ya. Kemudian resolusi fotonya juga baik ya, nggak burem, kelihatan bagus ya. Nah, yang nggak bagus itu ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu juga menggunakan latar foto produknya itu pakai rak produk, tanaman gitu ya. Ini yang mau diajukan tanamannya atau produknya kan gitu ya. Atau mungkin pakai background foto produknya itu kamar mandi. Nah, itu kan nggak etis juga ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan nanti bisa gunakan backgroundnya itu menggunakan dinding polos gitu ya. Atau ya meja lah gitu. Ya, itu sudah bagus itu. Gitu ya. Kemudian alas foto produknya seperti apa? Jangan di atas lantai.
ya, apalagi karpet, apalagi tikar, nggak usah, ya. Alasnya itu nanti bisa pakai meja, apalagi kalau semisalnya Bapak dan Ibu pegang pakai tangan, kelihatan gitu ya, nggak usah gitu ya. Jadi letakin aja di atas meja gitu ya, itu sudah bagus gitu ya. Jangan coba-coba foto produk itu di atas apa? Di atas rumput atau di atas pot gitu, nggak usah. Ini yang mau disertifikasi halal potnya gitu ya, atau rumputnya gitu kan nggak gitu ya, produknya. Jadi cukup ditaruh aja di atas meja dengan baik gitu ya. Foto produk backgroundnya itu nanti ya polos lah gitu ya, atau pakai meja yang bersih gitu ya dari atas. Nah itu sudah sangat dipastikan gitu ya, nanti lensa kameranya itu bersih dari kotoran gitu ya. Nah itu terkait dengan foto produk. Nah foto profile ya seperti ini contoh Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang belum tahu, jadi ada dua ya. Foto produk iya, foto verbal juga iya. Nah foto verbalnya seperti ini. Jangan coba-coba diedit Bapak dan Ibu. Ya, silakan kunjungi pelaku usahanya. Foto habis itu udah gitu ya. Sekaligus juga Bapak dan Ibu tahu gitu ya lokasi pelaku usahanya di mana gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya ini, adanya foto verbal, saya rasa silakan Bapak dan Ibu nanti layani dulu pelaku usaha yang ada di sekitar dulu. Ya, ya radius 3 sampai 5 km lah gitu ya, nggak usah jauh-jauh dulu gitu ya. Dan lebih berpotensi ya Bapak dan Ibu nanti bisa fokus ke PKK gitu ya, ke pasar ya, komunitas gitu ya. Dan akan lebih mudah lagi kalau Bapak dan Ibu bentuk grup tim kerja P3H lokal gitu ya. Jadi kalau ada PU yang minta didampingi dalam jumlah yang besar gitu ya, Bapak dan Ibu bisa layani dengan cepat gitu. Jadi pelaku usaha juga puas gitu ya. Wah ini kalau dibantu dengan Pak Burhan ini cepat gitu ya. Nggak nunggu waktu berbulan-bulan gitu ya. 7 hari maksimal sudah terbit. Nah itu kan sangat menguntungkan P3H juga gitu ya. Jika nanti ada pelaku usaha yang mau dibantu akan direkomendasikan ke Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, oleh karena itu segera ya bisa dibentuk tim kerja kecamatan agar kerja lebih produktif gitu ya. Nah, jadi nanti sebetulnya Bapak dan Ibu membentuk grup tim kerja P3HEW dengan melakukan perekrutan dari sekitar domisili dulu ya, kabupaten atau kota lah gitu ya. Nanti yang bisa direkrut siapa aja Mas gitu ya. Boleh dari ibu-ibu PKK gitu ya. Mahasiswa boleh, siswa SMK juga boleh gitu ya. Santri pesantren, nah itu banyak Bapak dan Ibu, boleh silakan gitu ya. Penyuluh agama boleh gitu ya, guru agama juga silakan gitu ya, pelaku usaha mikro, nah apalagi ini Bapak dan Ibu ya, pendamping sosial ya, itu juga silakan bisa diajak ya menjadi tim kerja P3HEW-nya Bapak dan Ibu ya. Jadi secara tim ya sebetulnya nanti cukup ada 5 lah gitu ya. Ini gambaran ya Bapak dan Ibu, lebih dari 5 juga silakan gitu ya. Jadi nanti katakanlah ada 5 orang ya tim kerja P3HEW Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, dari 5 itu apa aja tugas-tugasnya dan bagiannya? Ya, katakanlah sebagai edukator sehati itu 2 orang gitu ya. Jadi tugasnya edukator ini yang sosialisasi gitu ya, menyampaikan apa itu sehati gitu ya. Ya, fungsinya sebagai kehumasan atau ke komunitas lah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini kalau sudah diedukasi gitu ya oleh tim edukator ya, barulah nanti ada tim surveyor. Tim surveyor ini ya verbal lah gitu, tapi bukan foto verbal yang tadi Bapak dan Ibu, bukan, tapi melakukan verifikasi dan validasi ya terkait dengan isian datanya sudah oke belum gitu ya. Nah ini ya katakanlah 2 orang gitu ya Bapak dan Ibu ya. Bisa dikatakan tim surveyor ini seperti data collecting atau yang melakukan validasi lah gitu ya. Nah ini kalau sudah dilakukan kan datanya sudah siap gitu ya. Dibutuhkan satu tim lagi yaitu yang namanya inputter QC atau submit data lah gitu ya. Nah ini sebetulnya nggak usah banyak-banyak juga, 1 orang aja cukup gitu ya. Karena tadi datanya sudah oke, nanti tinggal diinput aja ya oleh tim inputter gitu ya. Ya jadi inilah yang nanti akan melihat kualitas dan proses administrasi datanya seperti apa gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sebentar. Misal ya, contoh Bapak dan Ibu ya, katakanlah target per bulannya itu 200 SH per bulan. Ini kan kalau dikerjakan sendiri agak kewalahan nih Bapak dan Ibu. Kalau misal dikerjakan sendiri gitu ya, edukasinya sendiri ya, memverifikasi data-data pelaku usahanya sendiri gitu ya. Kemudian ketika mau input juga dilakukan sendiri. Saya rasa ini 200 SH dalam waktu 1 bulan bisa dikatakan nggak mungkin juga gitu ya Bapak dan Ibu ya, karena ini dalam jumlah yang banyak gitu ya.
Tapi beda cerita kalau ini dikerjakan bareng-bareng ya oleh tim yang sudah Bapak dan Ibu bentuk gitu ya. Ini kan kalau cukup, ini kan kalau 200 SH per bulan kan kalau dikerjakan bareng-bareng dengan tim, sebetulnya ini kan kecil sekali Bapak dan Ibu gitu ya. Ini kan kalau dibagi 5 artinya kan 40 SH per orang ini sangat bisa gitu ya. Karena nanti 200 pelaku usaha ini akan diedukasi oleh 2 orang ya. Bagi-bagi tugas lah gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah diedukasi, dicek data-datanya gitu ya oleh 2 orang lagi. Nanti kalau misalnya sudah oke, diinput gitu ya. Nah, nanti ketika foto verbal ini kan dibagi ya. Masing-masing itu mendapatkan 40 pelaku usaha atau ada 40 pengajuan lah gitu ya. 40 SH. Nah, nanti barulah foto verbal gitu ya. Nanti ketika sudah siap data-datanya diinput ya oleh tim yang tadi sudah dibagi juga. Ini kan kalau misalnya 40 SH tercapai, artinya kan satu orang mendapatkan tambahan penghasilan sekitar 6 juta gitu ya per bulan Bapak dan Ibu. Gitu. Ini sangat mungkin dilakukan kalau misalnya ini dilakukan dengan kerjasama tim gitu ya. Nah, kemudian ada pilihan alternatif yaitu menggunakan asisten P3HEWI ya agar makin cepat dan produktif gitu ya. Sekaligus ini sebetulnya menjawab ya pertanyaan dari Bu Popi tadi terkait dengan asisten P3HEWI. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini muncul dengan adanya tantangan, Bapak Ibu. Tantangannya apa aja? Ternyata ya ada gaptek, ya ada P3H yang butuh belajar lagi seperti apa input datanya, ya. Ternyata setelah dicek agak ribet gitu ya. Ya kan? Banyak data yang perlu diinput gitu ya. Kemudian kalau dilihat kok agak repot gitu ya, karena saya juga ada kerjaan ini Mas gitu ya di luar urusan sertifikasi halal ini, akhirnya nggak punya waktu juga gitu ya. Ruwet, ngelihatnya tuh ruwet. Kenapa? Karena maunya komite fatwa itu banyak, mau inilah, mau itulah gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang baru gabung ya, yang nggak terbiasa dengan permintaan komite fatwa, frustasi biasanya gitu. Nah itu, jadi ada tantangan yang akhirnya ini menghambat pecah telur. Kalau menghambat pecah telur artinya menghambat mendapatkan fee. Fee-nya lambat gitu ya. Nah akhirnya ya kita apa ya istilah katanya memberikan gitu ya solusi alternatif yaitu adanya asisten P3HEWI gitu ya. Yang mana nanti data inilah yang akan diinputkan ke si halal oleh asisten gitu ya. Apa untungnya? Tentu Bapak dan Ibu sebagai P3 akan hemat waktu, hemat tenaga juga gitu ya. Jadi nggak perlu mikirin gaptek, ribet, repot, ruwet gitu ya, terhambat di pecah telur itu bisa teratasi dengan adanya asisten gitu ya. Kemudian tentu dengan pengalaman oleh asisten ini ya sesuai data-datanya dengan apa yang dimau oleh komite fatwa. Karena kan sudah berpengalaman ya Bapak dan Ibu ya, sudah tidak apa ya tidak bingung lagi lah gitu ya dengan apa yang dimau oleh komite fatwa. Tentu kalau misalnya seperti ini gitu ya, income bisa lebih besar dan cepat juga. Ini kan sudah tersedia ya Bapak dan Ibu di dashboard Swakarta, nanti bisa diupdate aja. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, tugas dari P3H itu kan satu ya mengunjungi PU, ya kan? Kalau sudah dikunjungi perlu disosialisasikan terkait dengan sehati itu apa. Kalau sudah apa? Data collecting, dicek NIB-nya, KBL-nya sesuai dengan Kepkaban gitu ya. Kalau enggak perlu perubahan lagi ya. Kemudian dicek juga foto produk, label merek gitu ya, bahan baku, proses pembuatan, ya kan? Kemudian kalau sudah foto ya, foto P3H, PU sambil pegang produk lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tugas P3H ini, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya ada 3 pilihan. Ya, ini 3 pilihan untuk Bapak dan Ibu sebagai P3H. Pilihan yang pertama, ya, yang paling atas ya, Bapak dan Ibu ya, input data langsung ke si halal. Ya, yang mana ini nanti akan dilakukan oleh P3H sendiri. Tentu resiko waktu terbitnya ada. Kenapa? Ya karena kualitas datanya kita juga nggak tahu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita istilah katanya ya yang penting input. Nah, itu agak repot gitu ya. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa ditolak gitu ya. Ini pilihan yang pertama, silakan gitu ya. Atau mau dengan pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua yaitu menggunakan kurasi dulu ya. Kurasi data oleh tim QC yang melewati sertifikasi halal.id. Yang mana ini juga dilakukan oleh P3H dan tim QC gitu ya. Ada admin QC nantinya. Lewati dulu sertifikasi halal.id. Kalau dilihat dari sisi datanya tentu ini datanya bagus, data emas gitu ya. Dan kalau misalnya sudah oke, barulah nanti dilanjutkan input data ke si halal.
yang mana ini juga nanti akan dilakukan oleh P3H ya. Kalau misalnya tadi sudah melewati lolos gitu ya tahapan kurasi data oleh admin quality control, ini biasanya waktu terbitnya lebih cepat. Ini pilihan yang kedua ya. Jadi melewati kurasi data, habis itu lanjut ke si halal ya. Ini dilakukan oleh P3H. Atau mau dengan pilihan yang ketiga, cara yang ketiga Bapak dan Ibu, yaitu menggunakan asisten P3H EWI ya. Nanti terkait dengan olah datanya ya, kurasi datanya itu dilakukan oleh QC ya, oleh tim QC. Kemudian datanya bagus gitu ya, data emas lah gitu ya. Kemudian sampai nanti di input data ke si halal itu juga akan dilakukan oleh asisten ya. Karena tadi sudah melewati QC, tentu ini waktunya lebih cepat waktu terbitnya gitu ya. Jadi ada 3 pilihan. Mau dilakukan sendiri tapi langsung input data ke si halal silakan gitu ya. Tapi tentu dengan risiko yang ada gitu kan. Kemudian atau mau dengan atau mau dengan pilihan yang kedua ya, melewati kurasi data ya, tapi itu dilakukan sendiri gitu ya, atau mau dibantu secara keseluruhan oleh asisten P3H EWI, silakan gitu ya. Nah ini tapi ini saya akan fokus ke yang asisten dulu ya Bapak dan Ibu ya. Saya akan jelaskan terkait dengan digitalisasi asisten P3H EWI. Tentu nanti kita sebagai P3H itu cukup kirim data aja ya, ada form isian nantinya yang akan dikirimkan oleh asisten. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah aktivasi, otomatis itu nanti akan dihubungi oleh asisten ya. Asisten akan minta data-datanya mana gitu ya. Kalau misal data-data itu belum diinput, boleh nanti silakan bisa gunakan form isian ya, yang nanti Bapak dan Ibu bisa cetak, kemudian nanti bisa dikasih ke pelaku usaha, nanti bisa ditulis dengan tangan gitu ya. Atau mau lewat isian WA juga boleh gitu ya. Atau mungkin Bapak dan Ibu sudah input data ke sertifikasi halal.id, nanti bisa diinfokan aja ke asisten. Nanti data PO-nya ini ya gitu, boleh silakan seperti itu. Gitu. Jadi tinggal diinfokan aja ke asisten. Tentu kalau semisal mau dihubungi oleh asisten, aktivasi dulu Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, tugas dari asisten ini adalah melakukan kurasi data nantinya. Jadi PO-PO-nya Bapak dan Ibu, pelaku usahanya Bapak dan Ibu itu nanti data-datanya akan dikurasi oleh asisten gitu ya. Terus nanti yang akan membuat akun PU juga asisten ya. Sampai nanti input data ke si halal juga asisten ya. Kalau nanti ada revisi data dari komite fatwa itu nanti akan dibantu oleh asisten juga gitu ya. Sekaligus ya asisten ini akan memantau ya progres pengajuan data-data pelaku usahanya Bapak dan Ibu itu sudah sampai mana ya, sampai nanti dipastikan terbit SH-nya. Nah, benefitnya apa untuk Bapak dan Ibu sebagai P3H? Tentu Bapak dan Ibu bisa fokus mencari pelaku usaha aja gitu ya, tanpa memikirkan kurasi datanya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti input data di di si halal itu kapan gitu, nggak perlu. Karena nanti bisa fokus mencari data PU aja. Kemudian nggak repot juga nanti input data ke si halal, dan data-datanya sudah standar dengan komite fatwa gitu ya. Dan kalau sudah seperti ini tentu SH terbit lebih banyak Bapak dan Ibu. Kalau SH terbit lebih banyak tentu income juga lebih besar gitu ya. Nah, terkait dengan kontribusi dan fitur ini ya, ini maksimal 30 KBLI per bulan ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang berbayar gitu ya. Nanti SH terbitnya bisa dipastikan dengan proses kurang dari 1 minggu ya, 7 hari. Kalau dengan kondisi normal gitu ya. Kalau misalnya ada ada ketentuan gitu, itu bisa lebih lah gitu ya. Kemudian free, ini ada free 5 SH ya Bapak dan Ibu ya. Ini typo. Untuk P3H itu semuanya mendapatkan free 5 kali input data melalui layanan asisten P3H gitu ya. Nah, kalau dilihat ya sebetulnya ini kerjanya profesional ya. Jadi ada fee lah, ada jasa lah gitu ya, yang akan kita berikan juga ke asisten gitu ya. Dan ini di luar pembuatan NIB. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya dilihat dari asisten ini ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan layanan yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Yang paling utama adalah gunakan dulu fasilitas 5 kali input data secara gratis gitu ya. Nanti kalau mau dilanjut gitu ya, setelah mendapatkan 5 fasilitas gratis tadi dengan fitur yang berbayar, ya silakan aja gitu ya. Ada yang 10 KBLI, ada yang 30 KBLI, yang pastinya Bapak dan Ibu sudah menggunakan
5 fasilitas gratis asisten P3H tadi, gitu ya. Dan secara proses, kalau sudah diaktifkan, kalau Bapak dan Ibu sudah aktivasi ya layanan asisten P3H tadi, otomatis nanti akan dihubungi langsung oleh oleh asisten, gitu ya. Karena nanti asisten akan minta datanya mana, Pak, Bu, gitu ya. Mau kami bantu sampai nanti pelaku usahanya dapat sertifikat halal. Kalau pelaku usahanya dapat sertifikat halal, otomatis Bapak dan Ibu sebagai P3H juga akan cair gitu ya fee-nya gitu. Oke. Mungkin itu Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah kalau dengan seperti ini kita bisa bahagia juga gitu ya. Dapat membantu pelaku usaha ya menjadikan produk-produknya itu mendapatkan sertifikat halal dan banyak rezeki halal juga ya bagi P3HEWI. Insya Allah sejahtera dunia dan akhirat. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu bisa saya sampaikan, Pak Burhan. Kita akan lanjut lagi ke diskusi ya Pak ya, tanya jawab lagi. Silakan mungkin sudah banyak juga ya yang raise hand. Silakan, di sini sudah ada Ibu Silvi Simandari. Bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya, Bu. Baik, Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, alhamdulillah saya udah dari 2023 ya Mas gabung di P3H. Ya. Sudah alhamdulillah kurang lebih 20 sertifikat yang terbit, 5 terakhir ini yang terbaru dengan metode terbaru. Dan bahkan ada yang 7 hari sudah terbit. Nah, jadi, alhamdulillahnya itu memang banyak sekali penyesuaian. Salah satunya itu ternyata saya awalnya kan 3 KBLI ya Mas, 1 PU itu dengan ininya berbeda, NIB-nya udah berbeda-berbeda ya. Nah, ternyata ketika di teliti halal, ternyata minuman pengolah dia tidak berubah, tidak mau berubah walaupun 3 KBLI itu terdaftar gitu. Tapi tetap dengan minum pengolahan, makanan dan minuman pengolahan dijadikan satu sama yang sistem baru gitu loh Mas. Nah, jadi pertanyaan saya jadi begini, jadi 1 PU itu sepertinya disuruh gabung sama KF, digabung antara ini jadi gabung. Ketika 1 itu digabung yang benar cepat sekali sertifikatnya jadi. Sepertinya itu satu maaf Bu, itu 1 PU atau 3 PU Bu? 1 PU dengan 3 KBRI. Oh, oke. Ya. NIB-nya terbit dan juga ada di sialan juga terdaftar gitu loh Mas. Oke. Tapi ketika dimasukkan ke dalam ininya digabungkan jadi 1 sama KF gitu. Dan memang itu sudah lolos QC belum Bu? Kebetulan saya pada 2023 kan memang langsung ke si halal ya Mas ya. Oh, langsung ke si halal, oke. Ya. Dan belum terbiasa ke QC, belum terbiasa. Terus yang kedua, jadi karena memang sudah terbit, saya coba ke komunitas ini nih di tempat kami ini ada penjualan batagor dan siomay 1 lokasi Mas, ada kurang lebih 20-an PU ya. Iya. Nah, jadi ternyata ini KTP-nya ini Jawa Mas, KTP ini aslinya. Cuma misalnya pada di sini ya di Bengkulu. Nah, ketika dimasukkan ke NIB-nya itu sudah terdaftar, alamatnya kan tetap KTP ya Mas ya. Cuma lokasi usahanya tetap di Bengkulu. Nah, ketika masuk ke si halal itu tidak mau dia pendampingnya tetap ada edu ya, tetap ada edu ya. Karena pendampingnya nggak Bengkulu, nggak bisa, dia tetap Jawa gitu. Nah, gimana itu ya Mas ya? Solusinya. Ini PU-nya banyak ya. Sayang sekali. Banyak ya Bu ya. Berarti PU merantau ini Bu. Iya, PU merantau benar sekali. Oke. Baik Bu Silvi. Ada lagi Bu atau cukup? Cukup dulu Mas. Oke, baik. Siap. Maaf. Jadi dari Bu Silvi tadi Pak Burhan. Ya gitulah ya Pak ya. Seperti case-nya siapa tadi itu? Ada 2 KBLI gitu ya, dan ternyata diminta sama komite fatwanya harus disatukan gitu ya. Tadi kalau nggak salah makanan 1, minuman 1 gitu ya. Nah ini terjadi juga di Ibu Silvi ini Pak Burhan, 1 pelaku usaha punya 3 KBLI lah gitu ya, 3 produk, dan ternyata hasilnya diminta disatukan gitu. Kemudian yang kedua ya yang disampaikan oleh Bu Silvi juga, alamat yang yang dicantumkan di NIB itu tidak alamat domisili, tapi lebih ke alamat yang ada di KTP ini, Pak Burhan. Mungkin dari Pak Burhan dulu ada tanggapan, silakan Pak.
Saya mau tanya dulu ya Pak, kalau untuk KBLI yang tadi kan ada 3 tuh, Ada 3. jadi ada 3. Itu KBLI-nya apaan ya? Apa aja itu Bu Silvi? Mungkin masih ingat Bu? Iya, yang pertama kan dia ikan ya Pak, karena dia memang kedai makanan seafood ya di pinggir pantai. Oke. Nah, jadi dia ada makanan apa namanya? Misalkan ada pendap ikan. Pendap ikan itu ada ciri makanan khusus Bengkulu ya. Keduanya dia ada masuk kalau pendap ikan itu kan masuk surami itu kan? Iya, Surami. iya. Gitu. Dia masuk ke sana, biru ininya KBLI-nya. Terus yang kedua ada gulai ikan gitu. Gulai ikan masuk ke gulai pengolahan makanan dan makanan itu pengolahan ikan gitu ya. Itu udah masuk juga KBLI-nya. Terus yang ketiga apa ya itu ya? Itu mah KBLI-nya udah beda-beda Mas. Ini Berarti tapi ikan semua nih Bu, bisa dikatakan seperti itu? betul ikan. Oh, ikan Nah, semua. jadi Ikan semua ini Pak Burhan. Mungkin itu kali ya Mas ya. Kalau seandainya KBLI-nya itu dibedakan sama dengan roti basah dengan roti kering tadi kali ya. Oh, benar. Ya. Memang bisa kita bedakan sih, roti basah ada KBLI-nya, roti kering ada KBLI-nya, tetapi di waktu kita input, di waktu kita udah terdahulu inputnya roti kering, ya dia udah menyesuaikan dengan roti basah. Jadi kalau yang saya lihat Ibu tadi, yang prosesnya semuanya itu, pengototnya itu ikan semua ya Bu ya? Iya, memang ikan semua. Karena memang kedai ikan, dia pengolahan seafood. Berarti lebih masuk ke varian Bu, 1 KBLI dengan varian ikan ketimbang kita ambil 3 KBLI. Mungkin yang saya gitu deh. Oh, oke, baik. 2023 dulu lolos loh Mas. Ada sampingannya ya, sama tetangganya kan ya. Itu lolos 3-3-nya. Jadi saya mengulang yang kedai yang kedua dengan sistem yang sama. Cuma yang 2024 ternyata itu salah satu penyesuaian. Digabungkan jadi yang tidak bisa lagi ke 3 KBLI gitu. Jadi satu yang terfit dengan 3 produk jatuhnya gitu. Ya. Kan Jadi gitu. tadi diminta oleh Komite Fatwa untuk dijadikan satu gitu ya, Bu Silvi. Iya. Ya karena sama-sama ikan semua ini gitu, Bu Silvi. Kemungkinan itu sih indikasinya Ya, gitu. sepertinya ya benar-benar. Makanya tetap diminta di satu ini gitu. Ya begitulah Bu gitu ya. Jadi kadang kita coba analisa gitu ya, dan ternyata pemahaman analisa kita itu ini 3 nih gitu ya, dan ternyata ya begitu gitu ya, diminta oleh Komite Fatwanya dijadikan satu. Tapi kalau saya lihat juga ya, sama seperti Pak Burhan tadi, ini karena ikan semua sih, makanya dia harus disatukan gitu. Tapi mungkin hikmahnya gini Mas Fas, untuk PU dia senang sekali karena 3 produknya kan ada 3 jenis itu kan ada sertifikat halalnya. Cuma kalau di P3H kan biasanya kita 3 KBLI kan 3 pendapatan ya Mas. Jadi 3 pendapatan dikali 3, betul. Kali ini dia 1, jadi PU-nya senang karena dia. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti dari 1 itu getuk tular ke yang lain itu Bu nanti. Oh nanti kalau misal mau ke Bu Silvi aja nih, gitu. Oke, mungkin yang kedua Pak Burhan ada tanggapan terkait dengan NIB, alamat yang di NIB itu alamat KTP bukan alamat domisili ini Pak. Tapi kalau saya kan bikin NIB juga tuh. Saya bikin NIB, kita kan punya 2 alamat ya. 2 alamat. Sesuai KTP dengan alamat tempat usaha. Nah, di alamat yang sesuai KTP itu ya semuanya bisa masuk dimanapun di Jawa atau di mana gitu kan. Alamat tempat usaha menyesuaikan dengan lokasi PU kan. Lokasi PU dan menyesuaikan dengan lokasi pendamping. Iya. Sehingga kalau seandainya di NIB-nya salah masuk alamat, sehingga kita samakan alamat usaha dengan alamat KTP, ya otomatis dia akan mengikuti PU-nya sesuai dengan alamat KTP. Mungkin ada kesalahan dalam input data alamat di usaha itu, alamat untuk tempat usaha gitu kali Mas. Tapi kalau seandainya nggak ada kesalahan, ya pasti si halal kan udah connect dengan NIB. Di waktu kita input data itu udah otomatis data yang ada di NIB itu ada otomatis ke
si halal gitu ya. Oke. Dalam pengisian daftarnya otomatis akan mengikuti ke PU atau pelaku usaha dengan pendamping gitu mungkin Mas. Oke, baik. Artinya ini ada dua alamat Bu Silvi. Jadi ada alamat yang di data pelaku usaha lah artinya di NIB itu ya. Sama ada alamat yang kedua itu alamat di usaha gitu ya Pak Burhan ya. Iya, tempat Nah, usaha. sebetulnya yang kedetek di si halal itu alamat yang di usaha itu. Gitu ya Pak Burhan ya. Sebenarnya saya udah cross check 2 kali loh Mas Fas, cross check udah dua kali. Artinya kita juga konsultasi ke Mbak Jen. Saya cek juga nih alamatnya itu alamat NIB. Itu sudah alamat ininya sudah ada tertulis kalau ini alamat usahanya di kota di Bengkulu sudah tertulis. Makanya saya cross checknya 2 kali. Bisa jadi sama. Jadi akhirnya saya cross check merubah kembali ya NIB karena saya juga buat NIB Pak. Saya buat NIB karena saya buatkan NIB-nya jadi saya paham itu ya. Jadi ketika itu sudah jadi dan masuk kedua kalinya, ini coaching 2 kali soalnya. Jadi tetap munculnya tetap Garut ya karena itu Pak PU tuh rata-rata dari Garut. Tapi pendamping Edu-nya tetap ada, Ewi-nya tetap ada ya Mas ya di Garut itu nggak ada, yang Bengkulunya nggak ada. Serba-rubah tuh nggak bisa, kalau secara kan nggak bisa karena dia pasti sinkron dengan NIB ya. Nah gitu loh Mas. Ada nggak ya ininya ya? Karena 20 Oke, ya. Mungkin begini aja Bu Silvi. Kalau tadi sudah coba gitu ya, kemudian nanti kalau misalnya mau dikonsultasikan lagi ke Mas Wawan ya, selaku PIC NIB di EWI, dan ternyata masih sama aja hasilnya, saya rasa boleh nanti diajukan atas nama keluarga atau siapa gitu ya Bu ya. Kalau tadi mungkin suami gitu ya, boleh nanti diajukan atas nama istri aja. Ini ambil apa solusi alternatif tercepatnya sih Bu, daripada banyak ngotak-atik di situ dan ternyata juga gagal gitu ya. Nah ini kan kasihan pelaku usahanya juga nih lama-lama nunggu. Mungkin gitu sih Bu Silvi, saran dari saya. Baik Mas, terima kasih. Nanti boleh kalau misalnya mau coba, kalau mungkin masih penasaran gitu ya Bu Silvi ya. Saya mau coba deh konsultasi lagi sama Mas Wawan gitu ya. Silakan aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dikonsultasikan juga, sudah diotak-atik gitulah ya, sudah kita usahakan masih sama aja, saya rasa perlu ganti data lah Bu. Pengajuannya nanti pakai data suami atau istri atau keluarga gitu biar cepat juga gitu Bu. Oh baik. Gitu ya Bu ya. Ya siap. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan di sini ada yang resen atas nama Pak Dede Nurjaman ya. Silakan Pak Dede bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Dede Nurjaman dari Binjai, Sumatera Utara. Iya. Ini ada pertanyaan mengenai program ini kan sampai Oktober atau bagaimana, dan setelah berakhir Oktober selanjutnya bagaimana gitu kan. Kemudian ada lagi apakah RHA atau CHC ada gaji pokok atau fee-nya dari mana, dan apakah RHA tetap mencari PU atau seperti apa gitu ya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Burhan, saya jawab dulu Pak. Terkait dengan program Sahati gitu ya Pak Dede ya. Memang kalau kita lihat itu kan wajib halal Oktobernya itu di Oktober nanti gitu ya di 2024. Tapi terkait dengan urusan sertifikasi halal gratis ini akan berlanjut Pak Dede. Kenapa? Karena ini adalah amanat dari undang-undang Pak Dede. Jadi dan dikatakan di undang-undang itu ya pelaku usaha self declare itu tidak apa ya? Intinya begini, intinya tidak boleh bayar gitu Pak. Jadi harus difasilitasi oleh negara. Nah, artinya Pak kalau kita pahami urusan sertifikasi halal ini nggak hanya stop nanti di Oktober 2024, ini akan lanjut terus Pak. Karena kalau kita lihat sesuai data ya, yang sudah bersertifikat halal itu kan baru sekitar 4,7 juta lah gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya datanya seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat ya, total pelaku usaha ya, data pelaku usaha yang ada itu kan ada sekitar 64 juta. Artinya kan ini belum selesai nih Pak ceritanya Pak. Ya, jadi terkait dengan nanti fee-nya gimana Mas gitu ya, nanti fasilitasinya gimana itu sudah urusan apa namanya, sudah urusan pemerintahan lah gitu ya, karena itu sudah amanat dari undang-undang. Begitu Pak Dede. Jadi kalau kita pernah kita konfirmasi juga ke kepala BPJPH ya,
terkait dengan program ini, nggak usah khawatir Pak, karena ini akan tetap terfasilitasi gitu ya. Pelaku usaha yang self-declare ini akan tetap dibayar oleh negara gitu, karena mereka nggak boleh bayar Pak, sesuai dengan amanat dari undang-undang. Begitu Pak Dede. Mungkin ada tambahan dari Pak Burhan, silakan Pak. Kalau untuk itu saya setuju aja. Ya, karena itu amanat dari undang-undang, makanya kita sebetulnya nggak perlu khawatir ini Pak Dede. Terkait dengan anggaran, terkait dengan fasilitasi itu nanti jadi PR-nya pemerintah itu untuk mewujudkan amanat dari undang-undang. Begitu Pak Dede. Tapi kalau saya ini Pak, sedikit Pak. Iya, silakan Pak Burhan. Dengan adanya target 17 Oktober 2024 itu wajib sertifikasi halal. Ya. Ini sebagai pegangan kita untuk PU gitu kan, atau calon PU. Nah, bahwa yang saya tahu gitu, atau yang kita tahu itu 17 Oktober itu wajib sertifikasi halal. Nah, ini kesempatan. Jadi kita nggak usah sampaikan ini masih panjang kok, masih gratisnya masih banyak, kan mengulur waktu dia. Ya, kalau saya mengatakan 17 Oktober nih, lewat 17 Oktober gimana Pak? Saya nggak tahu. Terakhir gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ada yang nanya. Tahu. Jadi kalau seandainya Bapak ngulur waktu lagi, ini untuk waktunya 17 Oktober itu wajib sertifikasi halal. Mungkin itu informasi sekilas kalau saya untuk PU gitu kan, sehingga itu salah satu bentuk untuk meningkatkan PU itu untuk membuat sertifikasi halal gitu. Itu aja. Setuju Pak. Ya. Begitu kurang lebih Pak Dede. Jadi tetap aja disampaikan 17 Oktober 2024 itu wajib halal gitu Pak. Jadi sudah tidak ada alasan lagi. Begitu kurang lebih Pak Dede. Tapi terkait dengan program tetap lanjut ini. Iya Pak. Iya halo. Iya, ini ada pertanyaan lagi mengenai ini, dia ada gaji pokok gitu ya untuk ke depannya gitu Pak. Maksudnya gaji pokok gimana Pak? Ini kan terkait dengan benefit pendamping, ini kan sistemnya fee ya Pak ya. Kalau ada sertifikat halal diterbitkan nanti P3H gitu ya. Gitu Pak. Oh sama berarti ya? Ya, tetap sama Pak. Jadi kalau dari sisi program sebetulnya kita sebagai P3H nggak perlu khawatir Pak, karena ini amanat dari undang-undang gitu ya. Tapi tetap seperti tadi yang disarankan oleh Pak Burhan, jangan disampaikan berkelanjutan, boleh nanti nggak usah gitu ya. Tapi tetap 17 Oktober 2024 itu wajib halal semuanya. Jadi kalau misalnya nggak mau sekarang, udah siap-siap nanti disanksi gitu ya, sesuai dengan yang tercantum di undang-undang. Begitu kurang lebih Pak Dede. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas sama-sama Pak Dede. Ya, kita lanjut ke Waalaikumsalam. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Pak Mardianto, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Mardianto. Nah, ini Pak, saya kan baru pemula nih Pak, belum pecah telur lah. Oke, silakan Pak. Mengajukan prosesnya hampir 7 sebelum Lebaran kemarin Pak. Nah, belum sampai ke komite fatwa. Berapa lama Pak dari proses ketiga itu sampai ke komite fatwa? Ada lagi Pak Mardianto? Dan yang kedua Pak, untuk menggunakan asisten tadi, berapakah yang kita bagi dengan asisten dengan kita Pak? Oke, iya. Ada lagi Pak? Itu saja cukup. Oke, sip. Izin saya jawab dulu Pak Burhan terkait dengan proses gitu ya, sampai nanti sertifikat halal terbit itu sesuai dengan kualitas data yang Pak Mardianto ajukan gitu ya. Sebetulnya PU sih yang ajukan, tapi tetap dengan dampingannya Pak Mardianto. Nah, kalau kualitas datanya itu bagus gitu ya Pak ya, saya rasa 1 hari, 2 hari itu banyak Pak yang terbit. Bahkan yang 0 hari pun banyak Pak. Jadi pengajuannya sore, siang itu sudah terbit ada. Kenapa? Ya kualitas datanya bagus. Nah, kualitas data yang bagus itu seperti apa? Nah, Bapak sendiri nggak perlu khawatir karena silakan ya bisa menggunakan fitur yaitu sertifikasi halal.id. Nanti di situ akan dikurasi dulu data-datanya. Tapi kalau misalnya tidak melewati itu ya kita juga nggak bisa pantau Pak. Kualitas datanya seperti apa, akan kapan terbitnya kita juga nggak tahu. Kemudian yang kedua ya, nanti terkait dengan asistensi perlu diaktifasi dulu Pak.
Jadi nanti bisa dicek aja ya di menu asisten lah ya di mana di platform swakarta.id. Nanti di situ ada fitur gratis kalau misalnya belum diklaim Pak. Nah nanti kalau misalnya fitur gratisnya sudah diklaim ya sudah menggunakan ya itu nanti ada fitur berikutnya yang itu memang berbayar gitu ya. Sebetulnya dari fee 150.000 itu tidak ada yang dibagi ke asisten, nggak ada. Tapi kita bayar di awal. Itu kalau yang menggunakan yang sudah berbayar, Pak. Tapi kalau masih belum menggunakan yang gratis, silakan saya rasa bisa diklaim dari sekarang, Pak. Nanti itu dapat 750.000 ya kalau sudah terbit semuanya 5 SH dan tidak ada yang Bapak bayarkan ke asisten. Karena itu memang fasilitas gratis untuk semua P3H EWI. Kurang lebih begitu, Pak. Cukup terjawab, Pak? Cukup. Cukup ya, Pak ya? Baik, ya. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Silakan atas nama Jum Nur Aini Rahman. Bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena waktu kita terbatas. Ini kita batasi sampai Ibu Kartina ya. Silakan atas nama Jum Nur Aini Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Perkenalkan saya Jumnur Aini Rahman, pendamping EWI dari Purworejo, Jawa Tengah. Oke, silakan. Yang saya pertanyakan, kapan rekrutmen pendamping P3H untuk bulan April atau Mei? Oke. Ada lagi Bu? Cukup ya Bu ya? Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Jum. Mungkin kita coba dengarkan sekalian ya pertanyaan dari Pak Sugiono. Silakan Pak Sugiono, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Begini Pak, saya kemarin kan sudah mengajukan satu, tapi langsung ke si halal. Langsung apakah data ini bisa dipindahkan ke sertifikasi halal Pak? Oke, Atau ada lagi dari Pak? nol. Nah, yang keduanya, untuk asistensi kemarin saya sempat buka, tapi ternyata untuk di daerah Banten itu belum ada. Gitu, Pak. Oke, ya. Ada lagi Pak? Oke. Cukup itu Pak, makasih. Sama-sama Pak Sugiono. Mungkin sekaligus silakan Bu Kartina, silakan Bu. Bisa dibuka mic-nya, Bu Kartina. Tapi biasanya Bu Kartina ini sharing ini, bukan bertanya nih. Silakan Bu Kartina. Bener banget nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bapak Ibu P3H di seluruh Indonesia yang tergabung. Insya Allah proyek sertifikat halal ini luar biasa dan ya. Dan alhamdulillah kita itu tergabungnya di Edukasi Wakaf Indonesia. Yang sekarang itu P3H-nya cepat banget berkembangnya. Dalam waktu setengah tahun itu sudah mencapai 9.200. Nah tadi kata Mas Pas, saya memang sifatnya sharing nih Mas, apa yang saya lakukan dan apa yang dilakukan oleh tim saya mengenai pengajuan produk PU seperti ayam dan daging sapi Mas. Oke. Untuk ayam hampir rata-rata saya dan tim saya seperti mie ayam, ayam goreng, soto ayam, ayam crispy chicken, apalah semuanya. Alhamdulillah itu rata-rata SH-nya terbit. Oke. Juga termasuk soto Bogor yang pakai daging kepala sapi, kemudian soto daging, kemudian terus terang saya bilang ada rendang yang semuanya terbit. Nah, sekarang saya mau sharing apa yang dilakukan oleh saya dan tim saya. Ini karena kita pelakunya nih, pelakunya dan SH-nya terbit. Untuk ayam, teman-teman, contohnya mie ayam, teman-teman tanya ke pelaku usahanya, dia beli ayamnya di mana? Pada saat dia mengatakan bahwa dia beli ayamnya di pasar,
Tanya lagi, apakah dia yakin ayam tempat langganannya itu sudah bersertifikat halal? Tolong tanya berapa nomor sertifikatnya atau RPH-nya nomor berapa. Ya. Itu pertanyaan pertama. Oke. Kemudian setelah itu kalau dia kembali ke kita, nggak jelas Bu, nggak tahu itu RPH-nya nomor berapa, tapi saya yakin itu sudah halal. Ada beberapa yang dia potong sendiri, gitu kan. Dan saya lihat, insya Allah itu alhamdulillah halal. Kemudian yang kita lakukan adalah kita sampaikan ke dia, di proses pengajuan mie ayam ini, Mas, saya akan gantikan ayamnya itu saya pilih ayam dada ayam so good. Oh ya, Atau oke. dada ayam yang rumah potongnya di wilayah dia. Kalau Bekasi, dia rumah potong Bekasi. Jangan ngambil rumah potongnya di Sumatera atau Kalimantan. Saya sampaikan itu ke PU-nya. Nah, pada saat kita proses, itu ada lembaran laporan, teman-teman. Jadi teman-teman itu print atau kirim ke dia. Kalau menurut pendapat saya, semua bahan yang ada di si halal itu adalah substitusi. Kalau misalnya pelaku tidak mengatakan dia menggunakan tepung terigu apa, teman-teman pilihkan aja segitiga biru atau cakra kembar atau kunci. Silakan. Kenapa? Karena ini adalah proses sertifikat halal step declare. Step declare itu artinya apa? Pelaku usaha itu sudah menyatakan bahwa semua bahan itu adalah halal. Nah, itu untuk ayam. Jadi memang kita sampaikan. Apakah nanti ke depannya dia beli lagi ayam yang sudah tidak jelas? Insya Allah tanggung jawab kita ke Allah itu udah selesai. Kita udah sampaikan, sudah edukasi bahwa harus pilih yang ada rumah potongnya. Ya. Untuk ayam. Nah, untuk sapi, ya daging sapi sama seperti itu. Kita pilihkan RPH di wilayah dia, atau yang paling simple, yang paling banyak, contohnya Bekasi, DKI Jakarta, Jawa Barat, itu rumah potong Nusantara namanya. Silakan teman-teman pada saat input bahan cari rumah potong Nusantara. Dia ada daging rendang, ada daging potong sapi, ada kikil sapi, kan? Ada daging kepala sapi. Nah, itu yang paling aman. Jadi untuk merek-merek yang sudah terkenal, Rumah Potong Nusantara, So Good, Biesa, itu pasti mereka sudah punya sertifikat halalnya. Itu sampaikan aja ke PU-nya. Bukan berarti kita berbohong. Berbohong dong saya submit data, padahal dia tidak pakai itu. Sampaikan. Kita tidak berbohong, sampaikan. Karena yang ada di si halal itu adalah pengganti. Teman-teman pilihkan gitu kan. Nah, alhamdulillah yang tadi saya katakan bahwa itu semua di-approve. Soto ayam, soto daging, mie ayam gitu kan. Soto mie Bogor itu karena tetap pakai kikil sapi. Alhamdulillah itu semua. Saya ajukan satu olahan. Dia cuma pedagang kecil, pedagang online, tapi rendangnya enak sekali. Memang kita pengkonsumsi rendang gitu. Saya ajukan rendang daging sapi dan alhamdulillah terbukti. Jadi seperti itu. Jadi kita bohong karena saya dengar beberapa itu teman-teman merasa berbohong kalau mensubmit bahan yang tidak sesuai dengan PU-nya. Kita sampaikan itu tidak berbohong gitu. Karena kenapa? Karena ini adalah project step declare gitu. Yang pelaku usahanya itu katakan bahwa semua bahannya itu adalah halal. Nah, ini sharing saya. Nah, bakso, nah itu masih ranah abu-abu gitu. Karena kita tidak ada jaminan pada saat pedagang itu beli baksonya di penggilingan pasar, itu tidak tahu apakah dia menjualnya daging sapi atau daging yang lain. Makanya kenapa itu diajukan ke reguler. Tapi kalau baksonya itu adalah bakso instan, mie bakso instan, baksonya So Good, itu Mas. Jadi itu yang ingin saya sharingkan. Dan satu lagi, minggu ini saya mulai menggunakan asisten P3HM. Alhamdulillah komunikasinya sangat biasa, responnya cepat, input datanya cepat. Satu hari itu jatah yang 5 per itu habis, langsung diinput. Kuncinya teman-teman kasih datanya yang clear, yang jelas, yang berurutan, fotonya bagus.
Itu alhamdulillah proses. Demikian Mas, saya sampaikan. Semoga teman bisa mengambil apa yang baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Kartina. Kita semua dapat insight luar biasa lah gitu ya, baru. Dan ini pengalaman yang bisa kita tiru juga gitu ya. Semoga apa ya yang bisa dilakukan oleh Bu Kartina ini kita bisa juga praktekkan ini Bu. Terima kasih Bu Kartina. Pak Gurhan, ini tadi ada masih 2 pertanyaan ini Pak, 3 ya dari 2 penanya. Memang ini sebetulnya banyak ke teknis ini Pak, terkait dengan informasi rekrutmen gitu ya dari Bu Jum tadi ya, Bu Jum Nuraini. Sebetulnya rekrutmen ini kita juga nggak tahu kapan jadwalnya Bu, tapi nanti bisa dipantau aja ya melalui halaman p3h.id gitu. Dan biasanya kalau misalnya sudah keluar jadwal rekrutmen, kita infokan juga sih Bu di mana, di grup ya. Karena kita juga sebetulnya nunggu juga dari BPJPH, dari Grid Edu kapan siapnya gitu. Nanti kalau mereka sudah siap, kita buka rekrutmen. Karena banyak juga ini ya teman-teman P3H itu yang nanya kapan rekrutmennya. Semoga dalam waktu dekat ini, insya Allah nanti awal Mei lah, semoga sudah bisa buka gitu ya. Begitu. Itu informasinya Bu Jum. Kemudian pertanyaan dari Pak Sugiono tadi ini Pak. Pak Gurhan mungkin ada masukan ini Pak. Datanya sudah terlanjur masuk ke Si Halal nih Pak. Memang beliau baru lah gitu ya, baru gabung menjadi P3H. Jadi pengennya bisa nggak kira-kira dibalikan gitu, datanya itu ditarik lagi ke sertifikasi halal.id dulu. Mungkin gitu Pak Gurhan. Silakan Pak, mungkin ada tanggapan Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau seandainya secara prosedur kan udah terbalik. Seandainya sertifikat ya itu ke Si Halal. Tapi kalau seandainya untuk mencapai RHA, untuk mencapai jumlah yang sudah di-input di sertifikasi halal, menurut saya ya bagus saja kalau seandainya Bapak ulang lagi untuk input datanya ke sertifikasi halal.id. Nanti akan mendukung data-data untuk gelar RHA-nya nanti. Kan sayang juga sertifikasinya udah terbit 20, tetapi nyatanya untuk apanya di sertifikasi halal.id QIC-nya belum sampai 20 gitu kan, sementara kita butuh 20 sertifikasi halal, 30 untuk apa namanya QIC gitu kan itu. Jadi bagusnya ya input ulang kalau menurut saya gitu. Jadi nggak masalah ya Pak Gurhan ya, sudah terlanjur ke Si Halal, kita input data lagi di sertifikasi halal untuk pencapaian RHA, oke-oke aja gitu ya Pak ya, nggak masalah. Begitu Pak Sugiono, jadi tetap aja Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terkait dengan kualitas data, biar apa namanya cepat terbitnya SH, kita juga nggak tahu Pak. Semoga dalam waktu dekat bisa terbit lah SH-nya. Tapi nanti kedepannya boleh Pak, tetap harus melewati sertifikasi halal.id ya Pak ya, biar nanti melewati kurasi data dulu. Gitu. Terima kasih Pak Gurhan sarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sebetulnya lebih ke informasi. Untuk area Bantul, asistennya saya rasa sudah ada Pak Sugiono. Nanti bisa coba diaktifasi lagi ya Pak ya, asistennya. Semoga nanti sudah bisa lah gitu. Nanti kalau misalnya masih belum bisa, boleh nanti hubungi saya Pak Sugiono lewat WA ya, nanti boleh. Begitu Pak. Cukup terjawab Pak Sugiono? Alhamdulillah. Siap Bapak dan Ibu, kita sudah nggak kerasa ya, sudah di jam 5, sudah di akhir acara, luar biasa sekali ya apa yang kita dengarkan, apa yang kita diskusikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Burhanawan. Terima kasih atas sharingnya Pak, pengalamannya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita diskusikan ya pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semakin mempermudah proses kita juga ketika membantu pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dan untuk kedepannya, di minggu depan kita masih ada agenda ya di acara yang sama, Klinik Bisnis P3HEWI, yang mana nanti akan didampingi ya, akan dilengkapi oleh Pak Puguh ya, Pak Puguh Gita Januar. Ini nanti ada Bu Endang juga ya, Bu Endang Retnosari. Dari Jakarta juga ini Pak Gurhan. Insya Allah nanti akan bisa sharing di minggu depan gitu ya.
tetap dipantau aja Bapak dan Ibu, tetap hadir lagi nanti di minggu depan karena semoga sharing-sharing dari para narasumber kita ini semakin memudahkan kita juga nanti dalam membantu pelaku usaha. Terima kasih Pak Gurhan atas waktunya juga Pak. Izin Bapak Mas dan Ibu, Fas, ya silakan Mbak Jen. satu info terupdate nih Mas Fas. Silakan. Ya, jadi selamat sore Bapak, Ibu, serta rekan-rekan P3 sekalian. Menginfokan bahwa pengajuan ke Si Halal yang tidak diperbaiki ya, jika statusnya yang dikembalikan oleh fatwa atau dikembalikan oleh EWI, dan itu tidak diperbaiki selama 10 hari, itu akan otomatis dibatalkan. Jadi ini sudah berjalan mulai hari ini Bapak Ibu sekalian. Mohon bisa dicek dan segera diperbaiki kalau ada pengembalian dari EWI ataupun pengembalian dari fatwa, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja infonya Mas Fas. Untuk screenshotnya kita sudah share di grup pembinaan. Terkait info tersebut nanti bisa dicek kembali setelah acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Jen atas informasinya. Kita tutup Bapak dan Ibu acara kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Gurhan. Semuanya, Assalamualaikum.